Bab Pengorbanan. Dominic tidak tahu bahwa Wandel Chris dalam pemulihan jauh lebih kuat daripada siapapun yang berada di peringkat puncak dalam daftar dewa. Jika tidak, dia tidak akan begitu santai untuk memiliki kelas. Atas nama Universitas Jack Kinyon, ia menyampaikan pidato selamat datang kepada pendatang baru di sore hari. Begitu dia naik ke panggung, gemuruh tepuk tangan meriah. Sebagai Adonis di kampus, dia sangat disukai bahkan oleh mahasiswa baru. Baginya, berbicara di depan umum adalah hal yang mudah. Terkadang obrolan ringan bisa menimbulkan jeritan panjang. Ini mungkin yang disebut efek selebriti. Setelah itu, ia menyumbangkan $31.023.400 untuk sekolah seperti yang dijanjikan dan meminta perpanjangan cuti. Masih ada masalah lain yang menunggunya untuk ditangani. Saat senja tiba, dia menelepon Carlos Lockhart untuk bertemu. Keamanan G-Town yang dia tinggali adalah perhatian utama baginya. Dalam harapannya, periode singkat turbulensi akan muncul tidak lama karena berita palsu tentang kematian Samuel Phillips bisa menggoda pasukan asing untuk menyerang Chinet. Jadi dia harus memberitahu Carlos Lockhart untuk mengawasi G-Town terlebih dahulu. Ini mengharuskan dia untuk mengungkapkan identitasnya kepada Carlos. Ia sampai di sebuah kaf kelas atas menggunakan mobil. "Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu?" ucap seorang pelayan. "Di mana Carlos? Silakan ikuti saya." Pelayan membawanya keluar dari kamar pribadi. "Ini dia." "Terima kasih. Dengan senang hati. Ada yang bisa aku bantu? Aku akan mengabarimu saat aku butuh bantuan." "Dominic, Carlos, Celia." Dominic berjalan dan duduk. Celia melompat pada kesempatan menggiling kopi untuknya. "Apakah kamu mau gula?" dia bertanya. "Hanya sedikit. Aku akan mengabarimu saat aku butuh bantuan." "Carlos, bagaimana dengan G-Town baru-baru ini?" "Tidak buruk. Mereka telah mendapat pelajaran dari keluarga Kincaid." "Carlos, krisis politik sementara sedang dalam perjalanan. Maukah kamu membantuku mengawasi G-Town? Jika terjadi sesuatu yang buruk, silakan hubungi aku." "Tidak masalah." Setelah percakapan pribadi yang panjang dengan Carlos, dia berkendara kembali ke kediaman internasional Gilvania dan Sharon Chambers di Clarkson. "Ceo Louis. Sharon, bagaimana dengan pembangunan BTS?" "Bagus sekali. Berkat dukungan keuangan kamu, pembangunan BTS jauh lebih cepat dari perkiraan kami. Ini akan selesai lebih cepat dari jadwal. Sharon, hentikan proyek ini dan segera kembali." "Kenapa? Kenapa? Apakah kamu merindukanku?" "Sharon, aku tidak bercanda. Silakan. Dunia akan dilanda kekacauan. Jadi amanlah dan segera kembali." "Apa yang terjadi?" "Aku juga dapat menemukan bahwa petugas polisi patroli dan kejahatan telah melonjak akhir-akhir ini. Ini sedikit rumit. Kembalilah dulu. Nanti aku ceritakan detailnya." "Baiklah. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Berikan saja tugas itu pada bawahanmu. Aku harap kamu bisa kembali besok." "Oke deh. Apakah kamu ingat apa yang kamu janjikan ketika mengirim aku ke bandara?" Itu adalah sumber konstan kekhawatiran Dominic untuk menemani Sharon selama beberapa hari jika dia kembali. Sejak Domatrix Capital didirikan, dia telah bertindak sebagai pemimpin lepas tangan. Itu Sharon yang membuat kontribusi luar biasa untuk pengembangan Domatrix Capital. Jika bukan karena Wenat, dia tidak keberatan memulai hubungan romantis dengan Sharon. Meskipun beberapa tahun lebih tua darinya, dia masih memiliki wajah yang cantik. Meskipun membiarkan alam mengambil jalannya, dia kehabisan akal. "Itu penting. Tapi akhir-akhir ini aku sangat sibuk sehingga tidak bisa mengubah janjiku menjadi perbuatan. Setiap saat nyaman untukmu akan baik-baik saja. Pokoknya kamu harus menemaniku selama 5 hari. Tentu saja. Dalam 5 hari ini, kamu harus melakukan apa yang aku minta. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu dalam hal apapun." "Baik." Dominic menjawab setelah ragu-ragu. Sesuatu mengatakan kepadanya bahwa Sharon akan menelanjangi hatinya. Untuk mencegah hal-hal menjadi tidak terkendali, dia bertekad untuk terus terang padanya. "Ini sudah kesepakatan. Ini sudah kesepakatan." Sambil berbaring di tempat tidur, dia merenungkan apakah akan menikahi Wenat atau tidak. Itu adalah cara yang fantastis untuk menolak wanita di sekitarnya. Namun, masih akan sulit untuk menolak Camille, yang tidak peduli tentang hal ini. Satu-satunya harapannya adalah Sharon tidak akan menanggapinya seperti Camille. Samuel Phillips akan menghadapi pasukan asing. Karenanya tugas pertamanya berpusat pada penugasan prajurit yang baru direkrut. Dan kemudian dia akan memimpin anggota timnya untuk membasmi 2 pengkhianat tersembunyi keluarga Talbot dan Horoscope Alliance. Itu, tanpa ragu, untuk memperkirakan bahwa poin super kaya dari dirinya akan meroket setelah misi ini. Keesokan harinya dia langsung menemui Kmant melalui udara untuk menangkap pertemuan kelompok main hakim sendiri. Cara Woodson menunggunya di King S Mansion, markas kelompok main hakim sendiri. "Ini daftar 96 rekrutan.
Ada 6 dalam daftar Pradewa, 38 di puncak daftar naga, dan 52 di daftar pasca naga. Aku telah mengkategorikan mereka ke dalam 11 tim berdasarkan kekuatan mereka sesuai perintahmu. Apakah kamu ingin menyesuaikan sesuatu? Apakah mereka semua mau mengeluarkan begitu banyak? Mereka tidak punya pilihan. Semakin banyak mereka akan berkontribusi, semakin banyak mereka akan mendapatkan. Kakek buyutku bilang kamu melakukan pekerjaan dengan sempurna kali ini. Kamu juga begitu. Sehari setelahnya, semua dari 132 orang itu mencapai mansion raja satu demi satu, termasuk 2 orang tua dan 4 pria parubaya dalam daftar Pradewa. Sekarang kita semua berkumpul, aku ingin memperkenalkan diri. Aku pemimpin kamu Dominic, dan dia adalah Letnan, Cara Woodson. Tidak peduli siapa kamu, menuruti perintah kami adalah suatu keharusan di sini. Jika kamu memang ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk keluarga kamu, silakan mencoba yang terbaik untuk memainkan peran pelindung dengan baik. Dokumen yang dia bagikan kepada kamu menulis kelompok dan tanggung jawab kamu. Maukah kamu mengajukan pertanyaan tentang apapun yang kamu bingungkan sekarang? Bisakah kita mengajukan permohonan untuk mengubah wilayah yang akan kita pimpin? Boleh kalau kamu mau. Tapi kamu tidak dapat memilih area keluarga kamu jika terjadi kesepakatan pintu belakang. Oh, biarkan saja kalau begitu. Jawab pria itu. Lagi pula, tidak ada yang berbeda jika dia tidak diizinkan untuk pindah kemana keluarganya menempatkan. Ada pertanyaan lain? Siapa yang akan mencatat kontribusi kita? Aku telah mengatur untuk 1 Cinatese setia setiap tim untuk mencatat kontribusi kamu. Setelah kamu mencoba untuk menarik mereka ke sisi kamu, mereka akan melaporkan kepada aku dan menghapus beberapa entry kontribusi kamu sebagai hukuman. Mengapa kamu membagi kami 6 dalam daftar Pradewa menjadi 1 kelompok? Untuk keperluan darurat saja. Kenapa kamu menempatkan dirimu pada kami? Ada yang tidak pantas? Aku hanya takut kamu akan menjadi penghambat bagi kami dalam keadaan darurat. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kecelakaan kamu? Seseorang meragukannya dengan suara bercanda. Bagaimana bisa menjadikan pemuda ini pemimpin mereka? Ini tidak bisa meyakinkan orang lain juga. Bukankah canggung bahwa mereka, seniornya, menari mengikuti iramanya? Mengapa si celaka kecil ini ditunjuk sebagai pemimpin mereka? Dalam pandangan mereka, dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk memenuhi syarat. Apa kamu merasa aku tidak pantas dengan posisi ini? Meskipun kamu adalah pemimpin kami, kamu akan memotong sayap kami. Jadi seberapa kuat aku harus memegang jabatan ini? Bagaimanapun, kamu tidak cocok sekarang. Dominic dan pria tua itu saling melotot cukup lama. Hampir semua dari mereka telah diperingatkan untuk tidak menyinggung Dominic pada akun apapun ketika kematian Samuel Phillips hanya rumor. Jika Samuel sudah pergi seperti dugaan mereka, kelompok main hakim sendiri akan dianggap lelucon setelahnya. Tak satu pun dari mereka akan melayani Dominic atau mempertaruhkan nyawa padanya. Pada saat itu, putra keberuntungan masih akan dianggap sebagai musuh bagi beberapa keluarga dan sekolah. Kamu dari mana? Dominic menggerutu. Apa? Apakah kamu ingin menyalahgunakan kekuasaan kamu untuk menginterogasi aku? Kenapa kamu mengelak dari pertanyaanku? Omel pria itu. Jika kamu lebih memperkuat tangan orang-orang yang berusaha untuk ketidakseimbangan apa yang telah aku atur, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bam, apa maksud kamu? Ia menggedor meja dan bangkit tiba-tiba. Kamu tahu apa yang aku maksud? Aku memberi kamu 10 detik untuk mempertimbangkannya. Haruskah aku membunuhnya di sini dan kemudian bergabung dalam keluarga Talbot? Mereka mengatakan Samuel telah menendang ember. Mengetuk Dominic adalah sepotong kue bagi aku. Awan perang menjulang di Cinet. Ini adalah waktu terbaik untuk mengamankan masa depan kita. GT. Pergilah! Dia meraung dan bergegas menuju Dominic. 8 ahli seni bela diri lainnya, yang berada di peringkat puncak daftar naga, langsung mengikutinya dari dekat. Ini adalah percobaan pembunuhan, setelah itu mereka akan melarikan diri dari tempat kejadian dan mengambil sepotong tindakan. Beberapa spesialis yang termasuk dalam daftar Pradewa yang bisa saja membantu Dominic, menutup mata terhadap keadaan darurat ini. Bagi mereka, jika dia tidak dapat menangani masalah ini sendiri, dia tidak akan dipandang sebagai pemimpin yang memenuhi syarat. Terlebih lagi, mereka tidak akan mempertaruhkan keluarga dan sekolah mereka untuk memihak Cinet. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu. Dia bersuka cita. Anehnya, Dominic tetap di tempatnya. Bam? Untuk beberapa alasan yang tidak wajar, dia merasa tidak mampu menyerang. Beberapa sedang berunding tentang cara cepat melepaskan diri dari pertarungan. Kami terlalu kewalahan untuk bereaksi tanpa menunda, pikir mereka. Namun, cara Woodson sedingin mentimun. Samuel memberitahunya bahwa Dominic telah melampaui Hyde Stevenson dan Mick Hardesty. Jadi dia percaya bahwa para agresor ini tidak memiliki kesempatan melawannya. Mengapa mereka tidak melarikan diri? Bam, Bush. 8 petarung dalam daftar naga dipukul mundur, sementara pria senior dicekik olehnya.
Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan seseorang yang berada di peringkat daftar pradewa tidak dapat menahan serangan semacam ini. Mungkinkah pemuda ini guardian dalam daftar dewa? GT. Siapa yang harus disalahkan? Aku telah memberimu kesempatan. Sementara menyadari bahwa mereka mencoba pembunuhan, dia telah siap untuk memberi mereka sebagian dari pikirannya dan dengan demikian membuat tandanya. Namun, kesembilan penyerang itu sangat agresif sehingga dia harus melawan dengan kekuatan penuhnya. Pria yang berjuang tak berdaya itu akhirnya belajar bahwa memandang rendah Dominic adalah kesalahan fatal. Apa keluarga Talbot memintamu untuk membunuhku? Aliansi horoskop tidak akan menghabiskan banyak biaya. Benar kan? Katakan padaku, dan aku akan mengampunimu. Pria itu sangat gembira mendengar ini, dan mencoba mengucapkan kata-kata, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengerang. Baiklah, jika kamu tidak mau memberitahuku, aku akan menggendongmu saja. Pria itu masih bergelut dengan tangan kekarnya. Kenapa dia tidak takut mati? Dia bertanya-tanya. Retak. Semua orang tercengang dengan tindakan kejam yang mengubah harapan pria itu menjadi keputusasaan. Dia tidak menyadari kesalahannya sampai menemukan bahwa mereka semua menatapnya. Apa aku salah? Wajahnya tak mengkhianati apapun. Ahaha. Cara tidak bisa menahan tawa. Ada pertanyaan? Mereka semua terlalu takut untuk menggelengkan kepala. Baiklah, lakukan saja seperti yang ditulis oleh lembaran kertas itu. Gubernur akan bekerja sama dengan kamu. Harap berhati-hati dan jangan bertindak sendiri. Jika kamu bertemu penjahat yang akan sulit untuk ditangkap, ingat untuk memberitahu aku. Ngomong-ngomong, jangan lupa setia, atau kamu akan dihukum seperti dia. Jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tanah air kita. Atau negara yang diutamakan. Jawab seorang pria dari keluarga Henderson lantang. Ya, negara dulu. Yang lain mengikutinya. Sekarang mereka mengerti Cinet, milik Dominic, masih kuat dan tidak bisa dibagi begitu saja. Selain itu, siapa yang tahu jika ada kekuatan lain yang menunggu di sayap? Aku menyaksikan dukungan keluarga Henderson untuk Cinet. Cukup mengesankan. Dia berbicara kepada pria itu, yang mengaguminya, tidak seperti yang lainnya. Kata-kata Camille Henderson terbukti benar. Keluarganya berusaha nyaman dengannya. Itulah yang harus kita lakukan. Pria itu menjawab seadanya. Mereka mengatakan Dominic berada di peringkat puncak daftar naga sementara dia pikir kekuatannya berada di level yang sama dengan Walt Talbot. Dia akan menghentikan mereka jika Dominic tidak menunjukkan senyum dominannya. Mungkin dia bisa menghadapi mereka. Dia beralasan pada dirinya sendiri. Bagus sekali. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Negara dulu. Dominic retak. Tolong rahasiakan apa yang terjadi barusan. Setelah pertemuan berakhir, dia memerintahkan 5 pria yang termasuk dalam daftar pradewa untuk tetap tinggal jika terjadi keadaan darurat karena Kman berbaring di tengah Cinet. Sebagai CEO Domatrix Capital, dia pergi ke Bandara Internasional Kman sore itu untuk menyambut Sharon kembali. Dia belum setuju dengan rencana besarnya untuk mengambil manajer senior di kantor pusat, jadi dia harus menemuinya sendirian. Sharon turun dari pesawat segera setelah Dominic tiba di bandara. Dominic menunggu di pintu keluar penumpang. Ia melihat seorang wanita cantik dan tinggi memakai kacamata hitam keluar membawa koper. Dominic ingin mengambil alih koper. Tapi Sharon membuang kopernya dan memeluk Dominic dengan hangat, yang membuat Dominic terkejut dan malu. Dominic terangsang oleh pelukan itu. Dia mendorong Sharon dan berkata, "Begitu banyak orang di sini melihat kita. Aku tidak peduli. Apa yang kamu takutkan?" Sharon berkata dengan sedih. "Ayo kita pulang dulu." Menarik tangan Sharon, Dominic pergi dengan koper. Pengecut. Sharon mengikutinya dan mengeluh. Pelukan itu telah menarik banyak mata orang di bandara. Bagaimanapun, mereka terlihat seperti pasangan yang sangat tampan. Sharon masuk ke dalam mobil dan melepas kacamata hitamnya. Dominic, kenapa kamu tahu kalau aku memakai kacamata hitam? Tidak ada orang lain yang tahu itu, tapi kamu tahu. Aku merasa sangat istimewa sekarang untuk beberapa alasan. Sharon mengangkat rambutnya dan berkata, "Bukan apa-apa kok. Kamu yang paling cantik keluar dari pesawat." Jawab Dominic. "Wow! Kamu telah menjadi begitu manis. Siapa yang mengubahmu? Sekarang, cium aku." Sharon bangkit dari kursinya dan menciumnya sebelum Dominic menyadarinya. Kemudian, dia duduk kembali dan menjilat bibirnya. Gerakan Sharon membuat Dominic terangsang lagi. "Sharon, apakah semua orang asing seperti itu? Kamu telah menjadi begitu terbuka beberapa hari terakhir ini. Apakah kamu akan melakukan aku di mobil ini sekarang jika kamu tinggal lebih lama lagi?" Dominic menggoda. "Kamu mau. Tapi jika kamu mau, aku senang melakukannya denganmu. Jadi,
Apakah kamu ingin mencoba? Sharon menjilat bibirnya dengan sensual. Dominic menjadi terdiam. Dia berpikir untuk menggodanya agar lebih dekat karena dia sudah lama pergi. Dia merasa bersalah untuk mengatur agar Sharon pergi ke luar negeri. Tapi Sharon tidak peduli sama sekali. Dia senang melihat bahwa Sharon tidak berubah. Sekarang yang membuatnya khawatir adalah Sharon menjadi lebih baik dalam memikat orang lain. Sharon jauh lebih menarik dari sebelumnya. Dia biasa berpakaian sebagai wanita bisnis tanpa senyum. Itu menawan dan menarik. Tapi orang tidak akan pernah memiliki pikiran yang tidak benar tentang dia. Sekarang menjadi berbeda. Dia menjadi cukup tarti untuk membuat orang terangsang pada pandangan pertama. Dominic tidak pernah menyadari bahwa Sharon begitu seksi. Dia pasti menarik banyak mata di sepanjang jalan. Perubahan ini tidak baik untuk Dominic. Artinya dia akan sering tergoda dan terpengaruh olehnya. Dominic bukan lagi orang biasa setelah dia mencapai diri maksimum. Namun, Wenat adalah orang yang benar-benar normal, bahkan lebih lemah daripada orang lain. Dominic tidak bisa puas di tempat tidur dari Wenat. Dia selalu mengendalikan dirinya untuk menghindari menyakiti Wenat. Tapi itu juga sangat sulit. Sulit baginya untuk menekan keinginannya lagi. Dominic sudah cukup untuk menahan godaan Vera di Jitaun beberapa hari yang lalu. Dia telah menyingkirkannya ketika meninggalkan Jitaun. Tapi sekarang, dia harus menghadapi Sharon. Itu sangat konyol. Itu adalah siksaan baginya. Bisa-bisa ia khilaf dan menyesal. Sharon, berhenti bercanda padaku. Aku akan menganggapnya serius. Dominic berkata sambil tersenyum pahit. Aku serius. Aku bisa melakukannya denganmu kapanpun kamu mau. Sharon menjawab dengan serius. Lupakan saja. Mari kita bicara tentang hal lain. Bagaimana kabarmu di luar negeri? Dominic mengubah topik. Pada saat yang sama, dia menyalakan mobil. Tidak buruk. Awalnya aku tidak terbiasa, tapi segera membaik. Selain itu, aku sudah belajar banyak. Perjalanan ini baik. Sharon menjawab. Oh, apa yang kamu punya? Katakan padaku. Iya nih. Misalnya, mereka menganjurkan mengejar orang yang mereka sukai dan tidak peduli dengan hasilnya. Jangan tinggalkan penyesalan dalam hidup yang singkat ini. Jadi aku memutuskan bahwa aku akan mengejar yang aku suka lebih langsung kali ini. Sharon melihat melalui jendela dan berkata dengan suara rendah. Dominic tersenyum pahit setelah mendengarnya. Kenapa dia menyebutkan itu lagi? Bagaimana mungkin Dominic tidak tahu cinta Sharon padanya? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak tahu bagaimana menghadapi wanita meskipun dia adalah tingkat atas dalam daftar dewa. Ia tidak ingin menyakiti siapapun. Wenat, Sharon, Celia, Vera, dan Camille telah menyatakan perasaan mereka kepadanya. Ia tidak ingin menyakiti mereka, tapi ia tidak bisa bersama mereka semua. Dia telah memilih Wenat. Maka dari itu, ia harus menolak orang lain dengan tegas. Tapi dia memang ingin melihat mereka bersedih atau bahkan melakukan hal gila. Sekarang, dia lebih suka bertempur dengan seorang pria dalam daftar dewa daripada menghadapi para wanita ini. Nah, ada lagi. Dominic mengubah topik lagi. Oh, aku dengar akan ada Armageddon. Aku tidak tahu apa itu sebenarnya, tapi aku mendengarnya dari orang besar. Apa kamu tahu sesuatu tentang itu? Sharon menoleh. Di mana kamu mendengarnya? Dominic bertanya dengan serius. Itu di acara yang fantastis. Dia misterius dengan status cukup tinggi. Semua orang sepertinya takut padanya. Apa kamu mengenalnya? Dominic berpikir sejenak dan menjawab. Aku tahu sedikit. Aku mendengarnya dari orang lain. Apa yang dia maksud? Armageddon? Aku juga tidak tahu. Apakah semua orang akan mati untuk itu? Sharon, bagaimana mungkin? Kurasa Armageddon adalah nubuat dari beberapa nabi kuno. Hal ini tidak nyata. Jangan khawatir tentang hal itu. Dominic berkata sambil tersenyum. Namun, Dominic merasa tertekan. Semua pasukan utama di Cina telah mencatat kisah serupa tentang Armageddon. Ia sempat berpikir itu adalah sebuah kebetulan. Tapi sekarang, bahkan beberapa kekuatan misterius asing memiliki catatan. Sepertinya ini masalah serius. Apakah itu hanya kebetulan? Atau apakah itu benar? Dominic turun setelah dia mendengar pesan Sharon tentang Armageddon. Dia menyembunyikan perasaannya dan meyakinkan Sharon untuk percaya pada ilmu pengetahuan bukan nubuat. Namun, ia mulai percaya bahwa Armageddon mungkin muncul. Bagaimanapun, sistem itu ada. Apa yang tidak mungkin? Itu hanya rumor jika satu atau dua orang berkata demikian, tetapi segalanya menjadi kompleks ketika semua orang mengatakannya. Dominic memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk masalah ini. Mungkin dia benar-benar penyelamat. Sebagai orang yang berpendidikan tinggi, aku tidak percaya pada ramalan. Tapi hal ini telah tersebar luas di kalangan kelas atas di luar negeri. Kata Sharon. Itu hanya rumor.
tidak peduli tentang hal itu. Kami tidak tahu apa-apa selain nama. Bagaimana itu bisa benar? Ada banyak nubuat sejak munculnya manusia. Namun, hanya sedikit yang menjadi kenyataan. Ramalan adalah omong kosong dari beberapa orang yang berpikir mereka luar biasa. Dominic menghiburnya. Aku mengerti. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Oh, kamu bisa mengatakannya saja. Sharon terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata, tidak ada yang penting. Kita bisa membicarakannya nanti. Sharon, ayolah. Aku mendengarkan. Aku tidak ingin memberitahumu sekarang. Sharon menolak. Kamu bisa mengatakannya kapanpun kamu mau. Jawab Dominic. Dominic berpikir, Eltomen begitu berubah-ubah. Tidak heran bahwa tidak ada yang bisa melihat melalui wanita. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah sekarang, kan? GT. Dominic bisa melihat sesuatu yang salah dengan Sharon. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Sharon tidak berkata apa-apa. Dia hanya bisa merasakan perubahan halus orang lain dengan vitalitasnya, tetapi dia tidak bisa tahu apa yang mereka pikirkan. Akan luar biasa baginya untuk melihat pikiran orang. Tapi itu tidak mungkin. Dominic dan Sharon tetap diam. Sharon memiliki kekhawatiran, tetapi dia tidak ingin mengganggu Dominic. Sejauh yang dia tahu, Domatrix Capital Dominic terbatas. Meskipun Dominic memiliki latar belakang yang rumit dan banyak rahasia, apa yang bisa dia lakukan dalam masalah ini hanyalah setetes ember. Dia kembali kali ini untuk menghindari masalah. Ini akan baik-baik saja selama aku tidak pergi ke luar negeri. Tidak perlu mengganggu Dominic. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berbeda dengan kejadian di Metan dan lebih Peskier. Itu hanya meningkatkan kekesalannya untuk mengatakannya. Dominic Sharon ke distrik kelas atas Dickman. Ini juga salah satu propertinya, yang paling mahal dan mewah. Apa ini rumahmu? Sharon bertanya ketika dia masuk. Iya nih, aku membelinya tempo hari. Jawab Dominic. Ini sarang cintamu? Sharon, apa yang kamu pikirkan? Ini rumah baru untukmu. Oke? Aku tidak akan tinggal di sini jika wanita lain pernah ke sini. Ini kan kotor. Sharon, bisakah kamu berhenti memikirkanku seperti itu? Jika aku ingin punya kekasih, itu pasti kamu. Tidak ada yang lebih cantik darimu. Kata Dominic tak berdaya. Nah, itu manis. Maka itu adalah kesepakatan. Jika kamu ingin memiliki kekasih, aku akan ada untukmu. Kata Sharon sambil berbaring di sofa. Postur tubuhnya benar-benar panas sehingga Dominic merasa kewalahan. Dia segera berpaling dan berkata, Sharon, mandi untuk bersantai. Ayo keluar dan merayakannya untukmu. Aku kelelahan dan aku tidak mau keluar. Sharon masih berbaring di sofa. Lalu, aku bisa membuat makanan untukmu. Kata Dominic. Kamu bisa masak? Sharon bertanya dengan mata berkilau. Itu adalah anekdot bahwa Dominic, yang lahir di keluarga kaya, bisa memasak sendiri. Sharon tampaknya telah menemukan benua baru. Tentu saja. Jangan merendahkanku. Meskipun aku tidak profesional, aku bisa melakukannya dengan baik. Kata Dominic bangga. Ia sudah sangat aktif melakukan pekerjaan rumah saat tinggal di rumah bibi-bibinya untuk memberikan kesan yang baik. Memasak adalah salah satunya. Awalnya, dia hanya seorang asisten. Kemudian, ia mulai mencobanya sendiri. Dia telah pandai dalam beberapa hidangan selama bertahun-tahun ini. Baik, aku akan mencicipinya. Mungkin aku harus melihatmu dengan mata baru. Sharon berkata dengan gembira. Sharon, kenapa tidak mandi dulu? Aku tidak mau pindah. Kenapa kamu tidak pergi denganku? Sharon menjilat bibir merahnya. Aku akan memasak. Dominic kabur dari ruang tamu. Sharon terkikik. Dia merasa menyenangkan untuk menggoda Dominic. Dominic, yang bernilai triliunan, menjadi bingung karena godaannya. Dominic datang ke dapur, memikirkan tubuh Sharon yang panas. Apa yang akan terjadi jika dia membantunya mandi? Tiba-tiba, Dominic terangsang. Dominic tidak melakukannya untuk waktu yang lama sejak kerabat Wenat datang. Ia sudah banyak menderita karenanya. Ia sudah menahan godaan Vera sebelumnya. Sekarang, ia merasa sangat tidak nyaman. Sharon memang banyak berubah setelah pergi ke luar negeri kali ini. Dia tidak pernah menggodanya seperti ini. Sayang sekali. Dia tidak tahu apa yang terjadi Sharon luar negeri. Dominic membuka kulkas. Di dalamnya terdapat berbagai macam bahan berkualitas premium. Dia belum pernah tinggal di sini. Namun, rumah akan dibersihkan 3 hari sekali dan semua makanan di kulkas akan diganti. Karena itu, semua bahan segar. Ini adalah kehidupan mewah orang kaya. Dominic memiliki puluhan rumah Dickman. Biaya makanan selama sebulan sangat besar bagi orang biasa. Makanan tambahannya tidak akan dibuang, tapi dikirim ke panti asuhan.
Dominic mulai berurusan dengan bahan-bahan terampil. Ia mencuci, memotong dan merebus. Saat Dominic sibuk di dapur, Sharon masuk ke kamar mandi. Segera, Dominic menyelesaikan hidangan pertama dan menaruhnya di atas meja. Suara air mengalir dari kamar mandi. Dominic melirik pintu kamar mandi. Ia melihat sosok putih terpantul di kaca pintu. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia bisa membayangkannya. Kembali ke dapur, Dominic mengalihkan perhatiannya dengan kesibukan. Ia tidak membawa masakan keluar sampai menghabiskan semuanya. Dominic, ayo sini. Dominic mendengar suara Sharon dari kamar mandi. Sharon, apa yang salah? Dominic bertanya. Bawakan aku pakaian yang ada di sofa. Oh, baik, baik. Aku ikut ya. Dominic berjalan ke sofa di ruang tamu. Dia mengambil piyama untuk diberikan padanya. Tiba-tiba, dia menjadi tertegun dan berpikir. Dia melakukannya dengan sengaja. Kamar mandi itu sangat besar sehingga dia bisa memasukkannya ke dalamnya. Dia sengaja memintaku untuk membantunya. Tidak, tidak. Aku lebih baik pergi segera setelah aku selesai makan malam. Ia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya jika terlalu lama di sini. Ia mengambil piyama Sharon dan berjalan ke kamar mandi. Sharon, mereka ada di sini, kata Dominic. Sharon membuka pintu dan mengulurkan tangan. Dominic menyerahkan piyama itu padanya. Dia melihat sekilas payudaranya, yang membuatnya menutup matanya. Hahaha, Dominic, tidakkah kamu melihat apakah itu cocok untukku? Sharon bertanya. Sharon, aku mohon padamu. Bisakah kamu berhenti menggodaku? Aku juga pria normal. Kamu sedang bermain api. Dominic memejamkan matanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Aku tidak berpikir kamu adalah seorang pria. Sungguh membosankan. Sharon mengambil pakaian dan menutup pintu. Dominic terus menyiapkan makan malam ketika Sharon segera keluar. Dia menyapa Sharon dengan hangat. Sharon, cepatlah mencicipi. Aku sudah lama tidak berlatih. Melihat hidangan di atas meja, Sharon tidak percaya bahwa itu berasal dari Dominic. Dia berpikir bahwa Dominic adalah juru masak yang buruk. Setiap hidangan terlihat cukup lezat untuk membuatnya ingin memakan semuanya. Sharon mencicipinya. Oh Tiumi, itu sangat lezat. Gete. Rasanya lebih enak dari semua makanan lezat yang pernah dia makan sebelumnya. Mungkin karena dia lapar. Lebih penting lagi, Dominic yang memasaknya. Begitu seorang wanita jatuh cinta, kekasihnya menjadi sempurna di matanya. Bagaimana dengan itu? Dominic bertanya. Tidak buruk. Ini bagus sekali. Sharon menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu makan lebih banyak. Ketika mereka makan malam dengan gembira, sebuah pesawat mewah pribadi mendarat di Bandara Internasional Kman. Seorang pemuda berusia 30-an keluar dari dalam pesawat. Di belakangnya ada 2 ahli parubaya dalam daftar pradewa. 2 orang ahli berjalan dengan hormat di belakang pemuda itu. Orang bisa melihat status pemuda ini. Cinat, aku di sini. Aku akan menaklukkan kalian semua, dimulai dari para wanita. Pemuda itu keluar dari kabin pesawat dan berteriak. Tidak ada yang bisa mendengarnya, karena itu adalah pesawat pribadi. Ia tidak peduli jika seseorang mendengarnya karena status spesialnya. Pemuda itu berjalan di atas karpet merah. Orang-orang menunggu di kedua sisi karpet. Melihat pemuda itu turun, mereka berteriak. Selamat datang, Tuan Mouse. Pemuda ini adalah Walker Mouse, penerus kedua dari keluarga Mouse, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga paling misterius di dunia. Mouse Konsorsium Keluarga Mouse, yang merupakan salah satu dari 5 kekuatan utama di dunia, memiliki investasi di seluruh dunia, selain di China. Orang-orang ini adalah karyawan konsorsium Mouse di China. Di bawah panduan Wade, manajer konsorsium Mouse di China, Walker berjalan langsung ke limusin yang dibuat khusus dan pergi. Dia menikmati keistimewaan itu. Tuan Mouse, aku Wade Mareks, manajer umum konsorsium Mouse di China. Kami telah mengatur tempat terbaik untuk kamu. Mau ke perusahaan atau ke kediaman dulu? Wade bertanya dengan hati-hati. Sebagai manajer umum di China, Wade dihormati oleh orang lain. Tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Walker, yang merupakan penerus kedua dari keluarga Moses. Walker bisa menentukan kehidupan seseorang dengan satu kata, siapa yang harus dikagumi oleh kebanyakan orang. Aku tidak peduli dengan urusan perusahaan. Aku di sini untuk menaklukkan wanita China itu. Lebih seru menaklukkannya di tempat kelahirannya. Ucap Mouse Walker. Ini kehormatan baginya untuk disukai olehmu. Wanita yang tak terhitung jumlahnya di dunia ingin melihat kamu, tetapi mereka tidak bisa. Wanita mana yang ingin kamu miliki? Aku akan membelikannya untukmu sekarang. Wade menyanjung. Kamu tidak buruk. Aku suka sama kamu.
Terima kasih, Tuan Mouse. Aku akan mengikutimu, kata Wade dengan penuh semangat. Apa kamu tahu Domatrix Capital di Chinet? Walker bertanya. Modal Domatrix. Wade berpikir sejenak. Itu adalah perusahaan yang sedang naik daun. Diperkirakan lebih dari $1 triliun dalam setengah tahun. Itu tidak mungkin kecuali ada orang besar di baliknya. Hal yang paling penting dan menarik adalah bahwa bosnya selalu menjadi misteri. Ini adalah perusahaan yang sedang berkembang. Ini dilaporkan memiliki latar belakang yang kuat dan bosnya misterius, jawab Wade. Latar belakang yang kuat? Seberapa kuat? Bagaimana dengan membandingkan dengan kami? Walker bermain lelucon. Dia sama sekali tidak peduli dengan Domatrix Capital. Sebagai penerus baris kedua dari keluarga Mouse, ia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Keluarga Mouse adalah salah satu dari 5 kekuatan utama dunia. Meskipun Chinet juga salah satu dari 5 kekuatan utama, dapatkah perusahaan modal kecil mewakili Chinet? Belum lagi Chinet berada di ambang kehancuran dan akan jatuh dari 5 kekuatan utama. Tuan Mouse, kamu pasti bercanda. Hanya sedikit di seluruh dunia yang bisa dibandingkan dengan keluarga Mouse. Domatrix Capital hanyalah perusahaan baru yang kecil. Ini seperti semut bagi kami. Itu benar. Wanita yang kamu sukai berasal dari Domatrix Capital? Ya, dia adalah Nona Chambers, General Manager Domatrix Capital, kata Walker obsesif. Dia telah terpesona oleh Sharon sejak dia melihatnya di perjamuan. Sharon adalah seleranya. Itu juga karena dia berganti wanita terlalu cepat. Dia memiliki banyak wanita di sekelilingnya. Tidak mudah menemukan yang membuatnya tergoda. Dia mengira dia bisa dengan mudah mendapatkannya dengan statusnya. Tapi dia ditolak 3 kali. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang berani menolaknya setelah mengetahui identitasnya. Hal ini membangkitkan keinginan kuatnya untuk menang. Semakin cantik dan liar wanita itu, semakin banyak rasa pencapaian yang akan dia miliki begitu dia memilikinya. Namun, Sharon kembali ke Chinet sebelum Walker bisa melakukan rencana selanjutnya. Wanita yang telah membuatnya jatuh cinta tidak akan pernah bisa lepas darinya, kemanapun dia pergi. Karena itu, dia bergegas ke Chinet. Mouse Walker tidak kekurangan wanita. Namun, siapapun yang membuatnya tertarik harus menjadi miliknya. Tidak ada pengecualian selain Sharon. Jangan khawatir, Tuan Mouse. Tidak ada yang akan menolak kamu, bahkan manajer umum Domatrix Capital. Aku pernah mendengar bahwa Domatrix Capital berkembang di seluruh negeri. Jika itu menyinggung perasaan kamu, itu akan bermasalah di Chinet, belum lagi di luar negeri. Walker melirik Wade dan berpikir. Tidak ada yang berani menolakku. Aku telah ditolak 3 kali. Namun, kata Wade berikut tidak salah. Sharon berbeda dari wanita lain yang dia temui. Dia berani menolaknya setelah mengetahui identitasnya, sementara wanita lain bahkan menempel padanya. Walker bisa membuat Sharon pergi ke tempat tidurnya dengan cara yang tidak biasa. Dia ingin dia menungganginya. Walker memiliki hobi yang ia sukai berada di bawah wanita. Dia suka melihat seorang wanita cantik berderap mengelilingi tubuhnya seperti pengendara, menyaksikan payudaranya yang montok bergoyang naik turun. Dia tidak akan memaksa mereka untuk melakukan seks. Sharon tidak akan punya kesempatan untuk kembali ke Chinet jika Walker hanya ingin merasukinya. Dia seharusnya berada di tempat tidur Walker. Walker meluangkan waktunya untuk membuat Sharon jatuh cinta padanya. Ini memberi Sharon kesempatan untuk melarikan diri kembali ke Chinet. Tapi dia tidak bisa melarikan diri darinya. Walker ingin menelpon Sharon dan memberitahunya bahwa dia telah tiba di Chinet. Dia bisa bersiap untuk kedatangannya. Walker sangat senang membayangkan bahwa dia akan berhubungan seks dengan Sharon segera. Dia memanggil Sharon, yang sedang makan malam dengan Dominic. Ponsel Sharon berdering. Dia mengangkat telepon dan melihatnya. Wajahnya berubah menjadi hijau dalam sekejap. Dia melirik Dominic, yang sedang menikmati makanan. Kemudian dia langsung menutup telepon. Di sisi lain, Walker merasa kaget saat mendengar nada sibuk itu. Dia berpikir, apakah telepon aku ditutup? Aku tidak bertemu selama beberapa tahun. Tidak. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memanggil Sharon lagi. Sharon mendengar dering lagi segera setelah dia menutup telepon. Sharon! Siapa yang menelpon kamu? Apa kamu tidak menjawabnya? Dominic bertanya. Ini panggilan keluar negeri. Aku tidak ingin berbicara tentang pekerjaan sekarang. Itu akan mengganggu kita. Jawab Sharon. Kalau begitu jangan menjawabnya. Kamu harus istirahat di sini. Lupakan pekerjaan sekarang, kata Dominic. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Alasan mengapa dia mendirikan Dominic Capital adalah untuk menghabiskan uang untuk mendapatkan poin super kaya. Ia tidak peduli berapa banyak yang akan ia dapatkan dari itu. Aku lebih baik menjawabnya. Mungkin ini penting. Nona Chambers, apa kabar? Suara Walker keluar dari telepon.
Ada apa sebenarnya? Sharon bertanya dengan suara dingin. Itu adalah sikap yang berbeda. Aku sangat merindukanmu beberapa hari ini, tapi kamu tampak begitu acuh tak acuh. Itu membuatku kesal, ucap Walker. Jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Selamat tinggal. Tunggu. Walker langsung berkata. Bicaralah. Sharon melontarkan satu kata. Aku ingin makan malam denganmu, Nona Chambers. Aku ingin tahu apakah kamu tersedia. Ngomong-ngomong, kamu sudah menolakku 3 kali. Kamu adalah wanita pertama yang berani menolakku. Meskipun aku sangat menyukaimu, bukan berarti kamu bisa melakukannya lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, kamu akan membayar harganya. Pertimbangkan sebelum kamu menjawab pertanyaanku. Ucap Walker dengan suara yang dalam. Sharon gemetar. Sesuai dugaanku, hari itu telah tiba. Dia tahu itu ketika dia tahu identitas Walker. Dia tidak bisa menolaknya begitu dia kehilangan kesabarannya dan menggunakan identitasnya untuk memaksanya. Domatrix Capital dan Dominic juga tidak bisa menahan Walker. Keluarga Mouse sangat kuat sehingga membuatnya putus asa. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk bertarung. Dia telah mempertimbangkan untuk memberitahu Dominic untuk melihat apakah dia punya ide ketika mereka berada di dalam mobil. Dia tahu Walker tidak akan mudah menyerah. Tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tidak mengganggu Dominic. Tidak mungkin ia bisa melawan keluarga Mouse. Ibu kota Domatrix, yang dengan susah payah mereka kelola, mungkin akan hancur dalam sekejap begitu mereka membuat marah keluarga Mouse. Untungnya, dia telah kembali ke Cinet. Dia tidak bisa menerima undangan Walker. Tuan Mouse, aku ingin sekali, tapi aku tidak bisa karena aku di Cinet sekarang. Bagaimana jika lain kali? Sharon katakan. Suaranya menjadi lembut. Dia hanya berharap Walker akan melepaskannya. Oh, apakah itu begitu? Itu bagus sekali. Aku baru saja tiba di Cinet. Di mana kamu? Aku akan menjemputmu sekarang. Ucap Walker sambil tersenyum. Apa? Sharon merasa pusing. Walker benar-benar mengikutinya sampai Kekman. Dia baru saja tiba di sini 3 jam yang lalu. Sekarang dia ikut, dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Sharon merasa sedikit dirugikan. Orang yang dia sukai selama ini menghindarinya. Tapi yang tidak dia sukai datang jauh-jauh ke sini untuknya. Apa yang harus dia lakukan? Segalanya seperti menemui jalan buntu. Walker jelas sudah kehilangan kesabarannya. Jika dia masih menolaknya, baik itu dia, Domatrix Capital, atau Dominic, mereka harus menanggung kemarahan penuh dari keluarga Mouse. Domatrix Capital bukanlah tandingan keluarga di balik konsorsium Mouse yang terkenal di dunia. Dia bahkan pernah mendengar di luar negeri bahwa Musa adalah salah satu pengendali sejati Eagleton. Hanya otoritas di Cinet yang bisa mengambil keluarga dengan kekuatan seperti itu. Tapi mengapa otoritas Cinet membuat musuh keluarga Mouse untuk seseorang yang tidak penting seperti dia? Jelas, itu tidak mungkin. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku? GT. Saat ini, Sharon merasa berantakan. Nona Chambers, apa kamu belum memikirkannya? Walker berkata dengan nada tidak sabar di ujung sana. Aku tidak punya waktu hari ini. Bisakah kita membicarakannya dalam beberapa hari? Sharon memohon dengan suara rendah. Nona Chambers, apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri setelah beberapa hari? Keluarkan kepalamu dari awan. Kamu wanita yang aku inginkan dan aku akan menemukanmu kemanapun kamu pergi. Percaya atau tidak, dalam waktu kurang dari 3 menit, aku akan mendapatkan semua informasi dari kelahiranmu sampai sekarang. Jadi sebaiknya dengarkan aku. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Jangan mencoba kesabaranku, atau kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Di mana kamu? Aku akan menjemputmu sekarang. Ucap Walker dengan nada tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tidak berniat untuk bersikap lunak pada Sharon kali ini. Dia menggunakan statusnya sebagai anggota keluarga Mouse untuk memaksa Sharon berada di komandonya. Dia sudah membuang cukup banyak waktu untuknya. Tapi waktunya sangat berharga. Tidak. Besok. Tidak mungkin hari ini. Aku janji, kamu bisa jemput aku besok. Sharon berkata, berusaha menahan air matanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lolos kali ini. Begitu Walker menjadi serius, dia tidak punya cara untuk menolaknya. Awalnya, dia pikir dia akan bisa menyingkirkannya ketika dia kembali ke Cinet. Sepertinya dia terlalu naif. Cinet tidak akan mudah menyinggung keluarga seperti itu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan lagi dan datang menjemputmu besok. Berharap bahwa kamu bisa berpakaian dengan baik saat itu. Aku suka gadis yang berinisiatif melayaniku. Jika kamu melayani aku dengan baik, kamu akan dihargai mahal. Aku tidak akan mengganggumu sekarang. Sampai jumpa.
Walker tergantung setelah itu. Sharon melihat keluar jendela dengan telepon di tangannya, melamun. Dia merasa lega untuk saat ini, tetapi bagaimana dia bisa menghadapinya besok? Setelah menenangkan dirinya, dia membuat keputusan dan berjalan kembali ke meja. Sharon, apa yang terjadi? Kamu tidak terlihat sehat? Dominic bertanya. Tidak ada yang serius. Mereka menyelinap di tempat kerja dan aku menyuruh mereka pergi. Semua sudah beres. Sharon menjawab. Sudah kubilang untuk tidak mengkhawatirkan pekerjaan untuk saat ini. Istirahatlah yang baik selama beberapa hari. Selain itu, serahkan barang-barang di luar negeri kepada orang lain dan jangan pergi ke luar negeri. Oke? Aku mengerti kok. Mereka berdua melanjutkan makan. Sebelum menjawab telepon, Sharon makan dengan sangat senang, tapi sekarang dia jelas kehilangan nafsu makannya. Dominic bisa merasakan perubahan dalam suasana hatinya. Jelas tidak sesederhana yang dia katakan. Namun, dia tidak melanjutkan masalah ini. Sharon tidak ingin memberitahunya, dan tidak ada gunanya baginya untuk bertanya. Jika dia memang bertanya, itu akan merepotkan baginya. Setelah makan malam, Dominic membersihkan diri dan berkata, Sharon, kamu pasti lelah. Memiliki istirahat yang baik. Aku harus pergi sekarang. Setelah mendengarnya, Sharon segera menghampirinya. Dominic, bisakah kamu menemaniku? Sharon, ada apa? Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Kamu terlihat tidak sehat setelah menjawab telepon. Dominic berkata sambil menatap matanya. Sharon membuang muka. Tidak ada. Aku hanya ingin kamu menemaniku. Baiklah. Dominic berkata dengan nada tak berdaya. Dia tahu dia bertahan padanya. Namun, dia tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah kehabisan akal. Dominic mengobrol dengan Sharon sebentar. Tapi dia sedikit linglung. Dominic juga mencoba mencari tahu apa yang ada di pikirannya. Sayangnya, Sharon pura-pura tidak mendengarnya. Ia merasa sudah hampir waktunya. Dominic juga akan pergi. Saat ini, Sharon tampaknya telah membuat beberapa keputusan penting. Dia berdiri dan berkata kepada Dominic. Dominic, aku mohon bantulah aku. Kamu harus membantu aku. Sharon, katakan padaku apapun itu. 10 nikmat tidak apa-apa, belum lagi 1. Yakinlah bahwa aku yakin aku bisa menyelesaikannya apapun itu. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Dia berpikir bahwa dia akhirnya siap untuk berbicara apa yang ada di pikirannya. Jangan pergi malam ini, oke? Tidur dengan aku. Sharon mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan wajah merah. Hah? Dominic terkejut. Tidak pernah dia berharap dia membuat permintaan seperti itu. Dia bisa menyelesaikan apapun untuknya, tapi tidak untuk yang satu ini. Sharon mengabaikan reaksinya dan langsung menghampirinya. Dia dengan berani duduk di atasnya, melepaskan ikatan piyama tipisnya, dan menyandarkan kepalanya padanya. Dominic hanya merasa wajahnya menempel pada sesuatu yang lembut. Kemudian perasaan tercekik muncul. Terlalu besar. Bahkan lebih besar dari Wenat. Ia bahkan tidak bisa bernapas. Setelah sadar, Dominic segera mendorongnya dan menutup resleting mantelnya untuk menutupi dadanya. Sharon, jangan lakukan ini. Sharon tidak berbicara dan membungkuk untuk mencium bibirnya. Dia sudah mengambil keputusan. Untuk Domatrix Capital, untuk Dominic, dan untuk semua orang di sisinya. Dia tidak bisa menyinggung Walker. Kalau tidak ada yang bisa menanggung kemarahan keluarga Mouse. Sekarang dia tidak bisa menolak Walker, dia lebih suka kehilangan keperawanannya kepada orang yang dia sukai. Setidaknya, dia tidak akan menyesal. Dia tahu bahwa tidak mungkin antara dia dan Dominic. Setelah besok, dia akan kehilangan kemurniannya dan tidak akan lagi layak untuknya. Dia hanya bisa menyimpan malam yang indah ini sebagai kenangan. Setidaknya dia akan memiliki sesuatu untuk diingat di masa depan. Sharon mencium Dominic seperti orang gila. Rasanya dia akan menelannya. Pada saat yang sama, dia membuka pakaiannya. Piyamanya tergelincir ke tanah. Dominic menolak secara pasif. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan. Itu karena dia akan gila. Dan dia menggunakan semua kekuatannya. Dia juga takut akan menyakiti Sharon seperti Vera. Jadi dia menerima perilaku Sharon untuk sementara waktu. Ketika dia merasa bahwa Sharon melepas celananya, Dominic akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Gadis ini benar-benar sudah gila. Dia mendorongnya dengan tergesa-gesa. Sharon, tenang! Dominic berteriak. Dominic, tolong biarkan aku mendapatkan keinginanku. Kamu tidak perlu bertanggung jawab padaku. Hanya malam ini. Setelah itu, kita akan berpisah. Sharon berkata sambil menangis. Apa yang sedang terjadi? Sharon, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Tapi tidak sekarang. Aku hanya ingin memilikimu untuk 1 malam.
Tidak bisakah kamu menyetujui permintaan kecilku ini? Ini tidak adil bagimu. Aku tidak peduli. Setelah malam ini, kita akan berpisah, dan aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Kenapa? Bukankah kalian semua menginginkan tubuhku? Kenapa kamu tidak bisa seperti mereka? Sharon kemudian mulai mencium Dominic seluruh. Dominic tidak punya pilihan. Gadis ini benar-benar sudah gila. Sekarang dia sama sekali tidak bisa menerima apapun. Dia hanya bisa mendorongnya ke samping dan menekannya ke sofa. Ia bangkit ingin segera pergi. Sebelum pergi, dia berkata, Sharon, harap tenang. Aku akan kembali padamu besok. Bu. Di ruang tamu yang begitu luas, hanya tersisa Sharon yang menangis. Besok? Besok sudah terlambat. Kenapa kamu tidak menyetujui permintaan terakhirku? Kenapa? Apakah aku harus dipenuhi dengan penyesalan seumur hidupku? Saat ini, Sharon merasa sangat tidak berdaya dan sedih. Tidak mudah baginya untuk membuat keputusan seperti itu. Tapi Dominic tidak memberinya sedikit pun kesempatan. Dia menyesali betapa bodohnya dia dulu. Untuk perkembangan perusahaan yang lebih baik dan lebih cepat, dia memohon untuk menghadiri perjamuan para manajer itu. Di perjamuan inilah dia bertemu Walker, yang telah panas di tumitnya. Setelah dia ditolak, Walker mulai menyuruh orang mengungkapkan identitasnya kepadanya secara terang-terangan dan diam-diam. Awalnya, tidak terlalu buruk. Dia bertingkah seperti pria sejati. Tapi sampai saat ini, dia telah ditolak 3 kali. Dia menunjukkan warna aslinya dan mulai mengancamnya. Setelah pergi, Dominic menghela nafas lega dan mulai merapikan pakaiannya yang hampir dilepas oleh Sharon. Seorang wanita keluar dari pikiran yang mengerikan. Apa yang terjadi dengan Sharon? Dominic sedikit bingung. Dia pasti mengalami sesuatu yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan. Tapi dia tidak memberitahunya, dan dia tidak bisa berbuat banyak. Seharusnya itu adalah panggilan telepon yang dia angkat saat makan malam. Mereka telah bersenang-senang. Ketika dia kembali setelah panggilan, dia jelas dalam suasana hati yang buruk. Sayangnya, ia merasa itu bukan masalah besar saat itu. Dia tidak menyebarkan vitalitasnya untuk mengamati lebih jauh. Jika tidak, pada jarak yang begitu dekat, dia akan bisa mendengar apa yang dia katakan. Lupakan saja. Tunggu sampai dia tenang. Dan tanyakan padanya besok apa yang membuatnya begitu gila. Setelah Dominic pergi, Sharon duduk di sofa sepanjang malam. Dia terjaga sepanjang malam. Dalam situasinya, dia tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan paginya, ponselnya berdering. Dia mengangkat telepon dengan tangan gemetar dan meliriknya. Melihat ID penelepon, pupilnya berkontraksi ngeri. Benar saja, nama itulah yang membuatnya ketakutan. Walker Mouse. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak punya alasan untuk menundanya. Dia tidak mau mengambilnya. Tetapi jika dia tidak menjawab, dia bisa menjadi marah. Sekarang setelah hasilnya ditentukan, apa bedanya apakah itu terlambat atau awal? Sayang sekali dia tidak bisa Dominic tinggal di sini tadi malam dan memberinya keperawanannya sehingga dia bisa memiliki sesuatu untuk diingat di masa depan. Apakah dia begitu buruk? Tidak mau bahkan jika dia mengambil inisiatif. Dia bisa merasakan kemarahannya meningkat. Dominic, kaulah yang menolakku. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Sharon mengangkat telepon. Nona Chambers, bagaimana persiapanmu? Suara Walker yang bersemangat datang dari ujung telepon. Aku baru saja bangun. Tunggu aku berdandan dan menghubungimu nanti. Sharon menjawab dengan dingin. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Tapi aku harap kamu bisa cepat, karena kesabaran aku terbatas. Dia menutup telepon. Sharon berdiri, berjalan ke kopernya, mengeluarkan kosmetiknya, dan masuk ke kamar tidur. Dia duduk di depan cermin dan mulai merias diri. Sekarang dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memberinya alasan untuk menimbulkan masalah baginya. Dia memintanya untuk berdandan rapi. Jika dia tampak berantakan, itu pasti akan membuatnya gugup. Pada saat itu, kerugian akan terlalu besar untuk ditebus. 1 jam kemudian, Sharon berdiri dan melihat dirinya di cermin. Cukup bagus. Dia belum berpakaian. Payudaranya kokoh dan cukup. Baik sosok maupun wajahnya adalah yang terbaik. Kasihan setelah hari ini, mereka akan diambil oleh seseorang yang tidak dia sukai. Dia keluar dari kamar tidur dan berpakaian. Sharon mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Walker. Nona Chambers sudah siap? Di mana? Di Lake Suite nomor 1 di Hotel Star. Cepat naik. Aku sudah tidak sabar. Sharon bingung. Apa kamu tidak mengundangku makan malam? Dia bertanya. Makan malam? Aku memang mengundangmu makan malam tadi, tapi tidak hari ini. Mari kita langsung ke intinya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa kamu tidak mengerti maksudku?
Apakah kamu membutuhkan aku untuk membuatnya jelas? Aku ingin bercinta denganmu sekarang. Apa kamu mengerti? Tentu saja, kamu dapat menolak aku, tetapi aku menyarankan kamu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kamu dan orang-orang di sekitarmu sanggup menanggung akibatnya? Walker berkata sambil tersenyum. Sharon menggigit bibirnya dan berkata, "Oke, aku akan segera berangkat." Berusaha keras menekan kesedihannya. "Kalau begitu cepatlah. Berhenti berlama-lama dan membuatku menunggu." Sharon keluar dari pemukiman kelas atas. Dia naik taksi, menuju ke Star Hotel. Setengah jam kemudian, dia tiba. Dia menemukan kamarnya. Ketuk-ketuk. Sharon mengetuk pintu. Pintu segera dibuka. Wajah jahat Walker terungkap. "Haha, Nona Chambers akhirnya tiba. Kamu membuatku menunggu lama." Walker menyingkir untuk membiarkannya masuk. Di kamar, dia tidak berbicara. "Apakah kamu ingin minum dulu? Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan menjadi yang terbaik nanti." Walker berkata sambil tersenyum. Dalam pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai playboy, Sharon jelas masih perawan. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia mengejarnya tanpa henti. Dengan statusnya, dia meremehkan untuk berhubungan seks dengan non-perawan. Di antara wanita yang pernah tidur dengannya, beberapa di antaranya pernah berhubungan badan sebelumnya dan berakhir dibuang ke laut. Seorang gadis berusia 25 tahun seperti Sharon baru saja dewasa. Begitu indah. Dengan sosok yang bagus. Yang terpenting, dia masih perawan. Ini agak sulit didapat. "Cukup omong kosong, Walker. Kali ini saja. Setelah itu, jangan ganggu aku lagi." Sharon berkata dengan dingin. "Itu tergantung seberapa baik Nona Chambers melayani aku. Jika dia menyenangkan aku, maka kamu dan kamu akan hidup dengan baik. Tapi jika dia tidak melakukannya, maka aku minta maaf." Walker berkata, sambil menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. "Aku sudah terlanjur setuju. Mau apa lagi? Aku akan memberitahumu apa yang kuinginkan setelah kita minum." Walker memberikan gelas untuk Sharon. "Aku tidak minum," Sharon katakan. "Kamu tidak ingin aku minum sendirian, Nona Chambers?" tanya Walker memicingkan mata. "Tapi, aku tidak bisa minum," Sharon menjelaskan. "Apakah kamu minum atau tidak, kamu harus minum segelas. Kalau tidak, kamu tidak bisa menyalahkanku, karena tidak mengingatkanmu bahwa kamu telah memberikan dirimu secara percuma, karena setelah aku memilikimu, aku akan tetap menginginkan semua yang kamu sayangi." "Kamu!" Sharon memelototi Walker. Walker masih tersenyum. Sharon hanya bisa mengambil gelas yang ditawarkan di tangannya yang gemetar. Saat dia mengambilnya, Walker menyentuh tangannya. Itu membuatnya sangat takut sehingga dia hampir menjatuhkan gelasnya. Tidak buruk. Sangat harum, dan tanganmu sangat halus. Bagian lain dari dirimu mungkin merasa lebih baik." Walker berkata sambil mengendus jemarinya dan melihat payudara Sharon yang menggairahkan. Sharon tidak memperhatikan pandangannya, dan meminum minuman keras itu dalam satu tegukan. Dia langsung merasakan tenggorokannya terbakar. Ini pertama kalinya dia meminum alkohol sekuat itu. Biasanya, ketika dia pergi ke pesta dia biasanya hanya minum sedikit anggur merah. Tapi dia punya toleransi. Dan minuman keras tidak membuatnya pusing. Setelah menghabiskan minumannya, Sharon meletakkan gelasnya dan naik ke atas tempat tidur. Dia menutup matanya dan berkata, "Ayo, kali ini saja. Pria sepertimu pasti memiliki banyak wanita. Kurasa kamu hanya mencari sedikit variasi. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, dan tidak menggangguku setelah ini." Setelah dia mengatakan ini, air mata berlinang di kedua sisi wajahnya. Dalam hatinya dia berkata, "Dominic, maafkan aku. Aku tidak bisa menyimpan hal terindah untukmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi, karena sekarang aku sudah najis dan tidak cukup baik. Selamat tinggal." Walker melihat Sharon berbaring di tempat tidur, tapi tidak bergerak. "Nona Chambers, kamu salah. Aku tidak suka wanita yang berbaring di sana seperti mayat. Aku lebih suka ketika mereka naik di atas. Itu yang membuatku bergairah. Seharusnya aku berbaring di tempatmu," ucap Walker sambil menyesap dari gelas yang ada di tangannya. Ketika Sharon mendengar ini dia duduk. "Walker, aku sudah setuju. Kenapa kamu harus mempermalukanku?" Sharon bertanya dengan tegas. "Mempermalukan kamu? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku bilang kamu harus minum 2 gelas minuman keras untuk membantumu bersantai? Kenapa kamu tidak punya satu lagi? Kamu..." Sharon tidak bisa berkata-kata. Sulit bagi seorang wanita yang belum pernah melakukan ini sebelumnya untuk mengambil inisiatif. Jika Dominic, mungkin. Sama seperti tadi malam. Sayangnya, ini adalah pria yang dia benci.
Dia tidak bisa melakukannya. Sudah kubilang harus membuatku merasa baik, atau aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ketika kamu berbaring di sana seperti mayat, aku tidak punya perasaan. Apakah kamu ingin terjebak denganku seumur hidupmu? Tapi, aku tidak bisa. Sharon berseru dan menoleh ke jendela karena malu, menahan air mata. Jangan khawatir, kamu bisa belajar. Walker berkata sambil terkekeh. Kemudian Walker menyalakan TV besar yang terpasang di dinding. Beberapa video cabul segera muncul di TV. Sharon tidak melihat, tapi ketika dia mendengar audio dia tahu apa yang ada dalam pikiran Walker. Dia ingin dia belajar dari video itu. Ketika, setelah menunggu beberapa saat, Walker melihat bahwa Sharon masih belum melihat. Dia berkata dengan sedikit marah. Apa masalahnya? Apakah kamu mencoba untuk mengganggu aku? Apakah kamu ingin usaha kamu sia-sia? Jika kamu tidak belajar sesuatu, kamu tidak akan bisa menyenangkanku. Apa kamu mengerti? Sharon baru saja akan menoleh ke TV dengan terhina, ketika suara menusuk tulang terdengar di dalam ruangan. Kamu ingin merasa baik? Aku bisa membantumu. Ketika Sharon mendengar suara itu, sepertinya dia tiba-tiba tertabrak sesuatu. Dia perlahan menoleh dan menatap pemuda yang duduk bersila di kursi menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Saat ini dia tidak bisa lagi menahannya dan air matanya mengucur seperti aliran sungai. Dia ingin terisak kencang. Tapi dia merasa ini bukan waktu yang tepat dan menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk memastikan tidak ada suara yang keluar. Siapa kamu? Tanya Walker terkejut, menoleh ke arah pemuda yang duduk di dekatnya. Kapan orang ini duduk di sini? Dia sama sekali belum menyadarinya. Bagaimana itu mungkin? Siapa dia? Walker adalah penerus baris kedua dari keluarga Maus, salah satu dari 5 kekuatan dunia. Dan seorang pendekar daftar naga tahap akhir. Bagaimana bisa pria berusia 20 tahunan ini menyelinap ke atasnya? Dia tidak bodoh. Pasti ada sesuatu pada orang ini. Dominic mengabaikan Walker. Setelah menuang segelas minuman keras, ia mengambil remote dan mematikan TV. Kemudian dia berdiri, menghampiri Sharon dan dengan lembut meletakkan kepalanya ke perutnya. Sementara semua ini terjadi, Walker tidak berani bergerak atau bahkan bersuara. Karena ia merasa di dalam kamar niat membunuh yang kuat. Orang ini ingin membunuhnya. Lebih penting lagi dia menemukan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membela diri. Jika dia membuat gerakan sedikit saja, dia sudah terbunuh seketika. Ini adalah yang paling dekat dengan kematian Walker yang pernah ada dalam hidupnya. Hatinya dipenuhi ketakutan. Bulir-bulir keringat mulai terbentuk di dahinya. Pada titik ini Sharon kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia memeluk pemuda yang tiba-tiba muncul dan menangis. Air matanya membasahi bagian depan baju pemuda itu, dekat perutnya. Menangislah, Sharon! Dapatkan itu dari kamu dan kamu akan merasa lebih baik. Kamu tidak bisa mengenakan semuanya pada dirimu sendiri. Kata pemuda itu sambil menepuk pelan punggungnya. Sharon menangis lebih keras. Dia ingin melepaskan semua tekanan yang dia bangun. Sejak saat dia bertemu Walker di luar negeri, dia tidak memiliki satu hari pun tanpa stres. Reputasi dan kekuasaan keluarga Maus terlalu berlebihan. Dia tidak bisa menemukan cara untuk melawan. Dia juga tidak berpikir Dominic akan bisa menolak. Jadi dia tidak pernah memberitahunya. Tapi sekarang Dominic tahu. Dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dan sekarang dia hanya ingin melepaskannya dari dadanya. Pemuda yang tiba-tiba muncul Dominic. Setelah dia menemukan ada yang salah dengannya, dia tidak pergi, tetapi tetap berseberangan dari tempat Sharon. Ia sudah membeli 2 apartemen tepat bersampingan. 1 untuk Sharon, dan 1 untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak memiliki apartemen di sana, tidak mungkin baginya untuk pergi seperti ini. Situasi Sharon jelas serius. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Tempatnya di hatinya tidak lebih rendah dari Wenat. Mereka berdua memiliki posisi yang hampir sama di sana. Jadi dia menghabiskan sepanjang malam menggunakan vitalitasnya untuk mengamati pergerakan Sharon. Dia tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak ingin menginterogasinya, jadi itu adalah satu-satunya metode yang tersisa. Di malam hari dia keluar jadi dia mengikutinya. Dia naik taksi di luar gerbang kompleks apartemen saat dia mengemudi keluar dari tempat parkir. Jadi Dominic tidak tahu arah mana dia pergi dan harus menghubungi Departemen Intelijen untuk meminta bantuan. Departemen Intelijen menambal sejumlah besar kamera keamanan dan menentukan ke arah mana taksinya akan pergi. Dan begitulah cara dia bisa mengikutinya. Tapi penundaan itu memberinya sedikit petunjuk. Jadi dia tiba di hotel bintang jauh sebelum dia melakukannya. Sekarang saat Dominic menghibur Sharon, pada saat yang sama saat dia menghela nafas lega, dia juga berkeringat dingin. Padahal baru sekitar 10 menit berada di belakangnya, sudah cukup bagi Walker untuk melakukan banyak hal jika ia buru-buru. Dia bisa saja sudah memaksakan diri padanya. Dominic mempertimbangkan kemungkinan ini sejenak. Dia merasa bahwa jika itu terjadi, tidak hanya Sharon,
tapi dia juga bisa gila. Ia tidak tega memikirkan itu. Syukurlah, dia berhasil tepat waktu. Saat Walker melihat Sharon memegang Dominic, dia tahu apa hubungan mereka. Sementara dia menghibur Sharon, niat membunuh yang dia rasakan sebelumnya memudar. Ketika niat itu memudar, Walker merasa tidak terlalu terancam dan diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim SMS. Dia tahu dia mungkin bukan tandingan pemuda ini. Langkahnya hanya mencari pertolongan. Untungnya, dia telah membawa 2 ahli daftar pradewa bersamanya ke Chinet. Kerajaan misterius ini masih menyimpan bahayanya bahwa seorang pemuda acak dari jalan bisa begitu kuat. Dominic melihat Walker menggunakan ponselnya, tapi tidak melakukan apa-apa. Dia terus memegang Sharon. Tak lama, 2 orang pria paruh baya muncul di ruangan itu. Satu berdiri di kedua sisi Walker. Mereka di sini untuk melindunginya. Mereka datang segera setelah menerima pesan. Mereka hanya tinggal di sebelah. Tapi Dominic tiba begitu tenang sehingga mereka tidak memperhatikannya. Mereka telah mendengar tangisan Sharon, tapi mereka pikir itu hanya berarti bahwa Tuan Mouse bersenang-senang. Tuan Mouse! Kedua ahli daftar pradewa memanggil pada saat bersamaan. Dengan 2 ahli di sampingnya, Walker merasa jauh lebih rileks. Siapa kamu? Kamu merusak pesta aku. Kamu tahu siapa aku? Bisakah kamu menangani konsekuensinya? Walker diinterogasi. Dominic mengabaikannya. Ia terus menepuk pelan punggung Sharon. Walker menjadi lebih marah saat ucapannya diabaikan. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Pengalamannya tentang niat membunuh Dominic telah meninggalkan bekas padanya. Kedua ahli daftar pradewa masih belum cukup asuransi. Yang ia tahu, pemuda itu juga membawa orang bersamanya. Lagi pula ini Chinet, bukan wilayahnya sendiri. Lebih baik bermain aman. Saat ini Sharon sudah berhenti menangis. Dia melepaskan Dominic dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dominic menatapnya dan menanggapinya dengan senyuman hangat. Dominic, itu tidak seperti yang terlihat. Walker tidak memaksaku. Aku di sini dengan sukarela, kata Sharon dengan sedikit gagap. Dia tidak ingin Dominic membuat musuh dari keluarga Mouse. Dia masih belum tahu cerita lengkapnya. Tapi apapun ceritanya, dia bukanlah tandingan keluarga Mouse, pikirnya. Dominic tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan lembut ia menyeka air mata dari wajah Sharon. Kira-kira ia bisa membayangkan apa yang telah terjadi. Pria Walker ini pasti berasal dari keluarga yang kuat. Dan dia menyukai Sharon. Tapi Sharon menolak. Jadi dia menggunakan posisi dan koneksinya untuk menekannya. Dia tidak hanya tidak menyerah setelah dia kembali ke Chinet, tetapi mengikutinya ke sini. Karena posisinya yang kuat, Sharon tidak berpikir dia bisa melakukan apapun untuk melawannya. Dan inilah mengapa dia tidak memberitahu Dominic apapun. Dia memilih menanggungnya dalam hati dan ingin mengorbankan tubuhnya untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Inilah yang dimaksud dengan adegan gila tadi malam. Dia tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Dia ingin memberinya waktu pertama kepadanya dan mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan masalahnya. Itu semua sangat sederhana dan melodramatis. Tapi itulah kenyataannya. Dominic, terima kasih sudah datang, tapi lebih baik jika kamu pergi. Aku sangat menyukai Walker dan ingin bersamanya, kata Sharon dengan rasa sakit di hatinya. Dia takut Dominic akan memulai perang dengan keluarga Mouse untuk membalasnya. Sebuah perang dia berdiri tidak ada kesempatan untuk menang. Sharon, kamu tidak banyak pembohong. Jika kamu benar-benar menyukai Walker, kenapa kamu memelukku dan menangis begitu lama? Dominic berkata sambil tersenyum. Sharon mencoba mendorongnya. Tapi Dominic menghentikannya. Sharon, jangan khawatir. Biarkan aku menangani semuanya, oke? Percayalah padaku. Apa aku pernah membuatmu kecewa? Dominic membungkuk dan berbisik di telinganya. Tidak. Kali ini berbeda, Dominic. Kamu bukan tandingannya. Keluarga mereka sangat kuat. Benar-benar. Kamu harus pergi. Jangan khawatir tentang aku. Dia sudah setuju untuk meninggalkan orang-orang yang aku sayangi sendirian, jika aku menyenangkannya satu kali ini. Sharon menggelengkan kepalanya dan menangis. Dominic tiba-tiba merasa gagal. Dia adalah ahli yang tiada tara di puncak daftar dewa. Tapi wanita di sisinya merasa dia perlu melindunginya. Ia tahu ini karena kepribadiannya. Dia selalu ingin mantap. Dia selalu ingin tidak menonjolkan diri. Dia tidak ingin mengekspos kekuatannya sebelum dia tak terkalahkan. Karena itu, orang-orang di sekitarnya tidak tahu seberapa kuat dia. Jika dia membiarkan Sharon tahu lebih banyak tentang dirinya, maka apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terjadi. Itu terlalu dekat untuk menjadi sesuatu yang selalu dia sesali. Dominic merasa bahwa mulai sekarang, dia harus menunjukkan taringnya sedikit lagi. Dia harus menunjukkan sedikit kekuatan yang dimilikinya sebagai ahli puncak daftar dewa.
Dia seharusnya tidak begitu menyenangkan atau takut. Siapa yang harus dia takutkan? Tidak ada seorang pun. Tidak ada di dunia yang lebih kuat dari daftar dewa puncak. Dia pun berada di puncak daftar dewa. Pertempuran apa yang harus menakutinya? Melihat Sharon menggeleng ketakutan, Dominic memegangnya dengan kedua tangan, menyeka air matanya, lalu membungkuk untuk mencium keningnya. Dia berkata dengan lembut, "Sharon, jangan khawatir. Percayalah padaku. Aku akan membantumu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai." Dia tercengang bukan main. Ini adalah pertama kalinya Dominic menciumnya. Dia merasa sangat bahagia. Apalagi kata-katanya menenangkan sarafnya, seperti sihir. Pikiran melintas di benaknya, tapi dia hanya berkata, aku percaya padamu." Dominic puas dan melepaskannya. Kemudian dia berdiri tegak dan berbalik untuk melihat Walker dan dua lainnya. Walker langsung merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ia merasa tergantung pada sehelai benang. Dua orang di belakangnya masuk dalam daftar pradewa dan bahkan merasa ada yang tidak beres. Dominic belum mengeluarkan auranya. Mereka hanya tahu bahwa dia ingin membunuh mereka. Ketakutan mengerikan tiba-tiba menyala di mata mereka. Siapa dia? Mengapa dia terlihat begitu kuat? GT. Nah, bagaimana kamu ingin mati? Suara dingin Dominic membuat mereka takut. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu pasti tahu keluarga Mouse, keluarga terhebat di dunia. Dan aku Walker Mouse, anak kedua dari keluarga. Jika kamu berani menyentuh aku, keluarga aku akan kembali kepada kamu untuk ini. Tidak peduli siapa kamu akan membayar untuk apa yang kamu lakukan. Walker berkata dengan suara gemetar. Meski kata-katanya terdengar galak, dia ketakutan. Dominic terlihat seperti pembunuh yang kejam, jadi Walker harus waspada. Keluarga Mouse memang perkasa, tapi ini bukan tempat mereka. Dia adalah baris kedua. Tidak layak untuk mati di sini. Dia seharusnya meminta keluarganya untuk mengirim 2 penjaga dalam daftar dewa. Tapi sekarang, dia hanya berharap gelar keluarga Mouse bisa menakuti Dominic. Dia memiliki status yang tinggi di keluarganya bahkan dunia. Tapi menghadapi kematian, dia sepertinya tidak berbeda dengan orang kebanyakan. Dominic tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Walker. Keluarga Mouse? Bukankah ini salah satu dari 3 keluarga tua yang mengendalikan Eagleton? Ini juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia, memiliki seorang ahli di puncak daftar dewa. Tidak heran Sharon lebih suka mengorbankan dirinya daripada memberitahuku. Hal ini memang kuat. Sayangnya, lawan mereka adalah aku. Baik, mari kita singkirkan keluarga Mouse. Namun, Sharon gugup, meraih tangan Dominic. Dominic bertepuk tangan dan memberinya senyuman, memberi isyarat padanya untuk tenang. Dia akan mengurusnya. Keluarga Mouse? Apakah maksud kamu salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia, yang memiliki ahli di puncak daftar dewa? Tidak heran Sharon dipermainkan dan tidak memberitahuku. Tapi ini Chinet, bukan tempat bagimu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Kamu seharusnya tidak mengejarnya ke sini setelah dia kembali. Ini waktumu untuk mati. Nah, status kamu tidak bekerja. Ada kata-kata terakhir? Aku bisa maju ke keluarga kamu. Dominic katakan. Keluarga Mouse? Salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia? Ia tidak memperdulikannya. Itu sangat kuat hanya karena ahli di puncak daftar dewa. Tapi Dominic juga. Ia tidak peduli apa yang akan terjadi. Dia hanya ingin membunuh Walker. Dia belum bertarung dengan orang di puncak. Itu adalah kesempatan untuk menguji batas efektivitas tempurnya. Kamu, siapa sih kamu? Walker bertanya dengan suara bergetar. Dominic adalah satu-satunya orang yang berani berbicara setelah mengetahui identitasnya. Itu di luar dugaan. Dominic tahu tidak hanya keluarga Mouse, tetapi 4 kekuatan teratas lainnya yang memiliki ahli di puncak. Jelas, dia memiliki status tinggi. Apakah dia anak dari beberapa pejabat Cina tingkat tinggi? Apa yang harus aku lakukan? GT. Ia bersumpah bahwa selama ia bisa kembali dalam keadaan hidup kali ini, ia pasti akan tinggal di wilayah keluarga Mouse. Jika dia harus keluar, dia akan membawa beberapa penjaga bersamanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu perlu tahu bahwa kamu tersinggung Sharon, dan kamu adalah orang mati. Bahkan jika kamu melarikan diri kembali ke Musa, aku pasti akan mengambil nyawamu. Ya, kurasa kamu tidak akan melepaskanku, kan? Karena kamu akan takut membunuhku jika aku kembali. Mari kita membuat kesepakatan. Selama kamu berani datang, aku akan menunggumu mengambil nyawaku. Walker mencoba memprovokasi dia. Sekarang dia hanya ingin meninggalkan Chinet dan kembali ke keluarga Moraes. Sangat berbahaya berada di sini. Apa kamu sedang memprovokasi aku? Dominic mencibir.
Jadi bagaimana jika aku? Apa kamu takut pada keluargaku? Biarkan aku pergi. Jika kamu datang ke tempatku, aku akan memberimu banyak rasa hormat. Walker tidak punya pilihan lain selain membujuknya. Biasanya, aku akan melepaskanmu. Sayangnya, kamu menyinggung Sharon, salah satu wanita terpenting bagiku. Kamu seharusnya mengawasinya atau memaksanya. Kamu benar-benar membuatku kesal. Bagaimana aku bisa mengeluarkan tenaga jika aku melepaskanmu hari ini? Dominic membungkuk dan mengangkat Sharon. Sharon menyadari apa yang ingin dia lakukan. Dia memegang lehernya dengan lengannya dan menyandarkan kepalanya di dadanya. Saat ini, dia merasa paling bahagia. Bahkan jika waktunya singkat, itu cukup baik untuknya. Dominic berdiri dengan memeluknya dan menghampiri Walker. Kedua ahli daftar pradewa itu maju selangkah dan berdiri di depannya. Sharon, tutup matamu. Jangan membukanya apapun yang kamu dengar, oke? Dominic menunduk dan berbisik. Sharon menjawab sambil tersipu malu. Kemudian, dia memejamkan mata dalam pelukannya. Dia suka mengikuti Dominic. Dia akan melakukan apapun yang dia minta tanpa ragu-ragu. Apakah kamu siap untuk memulai perkelahian? Dominic menatap ketiga orang itu dan mengucapkan kata demi kata. Saat dia berbicara, auranya menjadi lebih kuat. Pada saat dia selesai, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Walker dan dua lainnya membelalakan mata mereka dan menatap Dominic dengan ngeri. Mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka seperti membawa beban berat di punggung mereka, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Jantung mereka berdetak lebih kencang. Mereka sampai kehabisan napas seolah ada yang merebut hati mereka. Keterampilan Walker adalah yang terendah. Dia kehilangan keberaniannya oleh aura mengerikan ini. Cairan kekuningan dan bau mengalir keluar dari celananya. Ketika Dominic mengambil satu langkah maju dengan Sharon, suara keras memenuhi ruangan. Boom! Ledakan! Seolah-olah bom dijatuhkan ke dalam ruangan. Kemudian satu ledakan menyusul ledakan lainnya secara berurutan. Semuanya, termasuk TV, tempat tidur, kursi, lemari pakaian, dan jendela, langsung pecah berkeping-keping. Suara keras itu membuat ketiga orang itu tercengang dan pusing. Sebelum mereka bisa melihat apa yang terjadi, mereka telah menabrak dinding karena kekuatan ledakan. Mereka muntah darah dan kehilangan kekuatannya. Mendengar suara itu, Sharon tetap memejamkan matanya dalam pelukan Dominic, karena dia memintanya untuk melakukannya. Dominic berjalan perlahan ke Walker. Walker dan rekan-rekannya terbaring di tanah. Mereka mengalami beberapa patah tulang dan luka dalam. Tubuh mereka sakit semua, tapi mereka masih tetap sadar. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengaduh kesakitan. Apa kamu tahu kenapa aku tidak membunuhmu? Aku tidak takut dengan keluarga Mouse, tapi terlalu sederhana bagimu untuk mati seperti ini. Aku akan mengundang kamu untuk menonton pertunjukan, tetap hidup dan menikmatinya. Kemudian ia meninggalkan ruangan dengan Sharon. Di koridor, mereka bertemu dengan tim yang bertanggung jawab menangani akibatnya. Orang-orang ini sudah lama menunggu. Mereka semua dipilih dari grup operasi khusus dan Falcons, berurusan dengan akibatnya karena mereka tidak cukup kuat untuk bergabung dengan tim garis depan. Kapten! Salah satu anggota menyapa Dominic. Bawa ketiga orang itu ke dalam kembali. Lihat, menyiksa tapi membuat mereka tetap hidup. Dominic memerintahkan. Iya, Pak. Lalu dia pergi dengan Sharon. Star Hotel adalah hotel terbesar di Kman, dan orang-orang dengan cepat menyadari kebisingan di sini. Manajer membawa penjaga untuk memeriksa, tetapi mereka diblokir di luar oleh tim. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku manajer di sini. Jangan buat aku kesal. Pergi jauh. Dia berkata kepada mereka dengan marah. Tempat di mana suara keras itu berasal adalah area VIP. Dia tidak ingin membuat orang-orang itu semakin gelisah, terutama yang tinggal di kamar nomor. Pertama, dia diperlakukan secara istimewa. Kamarnya dipesan oleh kepala anak perusahaan konsorsium Mouse di Cinet. Itu yang terbesar di dunia. Setelah manajer selesai, selusin penjaga di belakangnya segera mengeluarkan taser mereka dan bersiap-siap untuk menembak. Namun, kelompok main hakim sendiri sama sekali tidak menganggap mereka serius. Kami adalah kekuatan disiplin di Cinet. Dan kami menerima perintah. Semua orang yang tidak perlu berada di sini, keluar. Kekuatan disiplin di Cinet? Aku belum pernah mendengarnya. Minggir, atau kamu mungkin akan terluka. Balas manajernya. Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan itu. Namun, sebagai manajer Star Hotel, dia bisa membaca ruangan itu. Orang-orang ini memperlakukannya seperti tidak ada. Dia hanya diam di sana dengan penjaga di belakangnya. Manajer juga tidak bisa mengganggu yang menempati kamar nomor. Pertama,
Kamu belum mendengarnya karena kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Hubungi bosmu dan lihat apakah dia berani berbicara denganku seperti ini. Mendengar ini, manajer tidak lagi bersikeras. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon bosnya. Apa itu, Peter? Terdengar suara pria paruh baya melewati sambungan. Tuan Mo, ada yang harus aku laporkan. Peter berkata dengan hormat. Katakanlah. Baru saja ada suara keras di area VIP, aku hendak mengajak beberapa orang untuk memeriksanya, tetapi beberapa orang asing menghentikan aku. Peter katakan. Oh, beraninya mereka? Tuan Mo penasaran. Mereka bilang mereka adalah kekuatan disiplin di Cinet, dan mereka memintaku pergi, atau aku akan ditangani habis-habisan. Lanjutnya. Apa? Tuan Mo berteriak kaget. Katakan lagi. Siapa mereka? Kekuatan disiplin di Cinet? Peter diulang dengan hati-hati. Apa kamu yakin? Tuan Mo bertanya. Iya nih. Peter menjawab dengan pasti. Jangan hentikan mereka. Maksudku, lakukan semua yang kamu bisa untuk membantu mereka. Aku akan segera ke sana. Jangan menyinggung perasaan mereka. Setelah mengatakan itu, Tuan Mo menutup telepon dengan tergesa-gesa. Peter berdiri di sana bingung. Bahkan bos aku sangat takut. Mereka harus menjadi masalah besar. Pantas saja mereka bahkan tidak melirikku. Untung saja aku berhati-hati dan tidak menyinggung perasaan mereka. Jika tidak, aku benar-benar akan kacau. Saat Peter hendak mengatakan sesuatu untuk meringankan suasana hati, dia melihat seorang pemuda berjalan keluar dengan seorang wanita di pelukannya. Peter berjalan dan ingin bertanya tentang situasi di dalamnya. Tapi Dominic tidak meliriknya. Ketika dia melewati orang-orangnya, mereka membungkuk dan menyapa. Kapten, kerja bagus. Lebih ke kamu. Kamu tidak akan mengecewakan aku. Dominic berkata pada mereka. Inilah yang harus kita lakukan. Peter tercengang. Dia tidak menyangka Dominic akan berhenti dan memerintahkan tim. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria berusia 20-an bisa menjadi kapten tim. Menurutnya peringkatnya cukup tinggi sejak menjadi manajer Star Hotel. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia masih jauh dari itu. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan disiplin di Cinet. Bos itu begitu gugup. Jadi tim ini benar-benar besar. Tapi kaptennya sebenarnya adalah seorang pemuda. Itu benar-benar mengejutkannya. Dominic mengirim Sharon kembali ke rumahnya dan mengatakan kepadanya untuk memiliki istirahat yang baik. Lalu ia pergi ke rumah Samuel. Setelah melewati pos pemeriksaan, dia tiba. Ia keluar dari mobil dan mendorong pintunya hingga terbuka. Itu dia! Saat masuk, Samuel sedang menonton berita Cinet. Tuan Phillips, aku ingin tahu lebih banyak tentang keluarga Mouse. Bisakah kamu ceritakan tentang mereka? Dominic bertanya. Kenapa? Apa yang terjadi? Samuel bertanya dengan ragu. Dia tahu bahwa Dominic tidak akan bertanya tanpa alasan. Tidak ada. Aku baru saja berkonflik dengan Mouse, jadi aku ingin tahu lebih banyak tentang keluarga. Dominic menjelaskan. Konflik dengan Mouse? Apakah ini serius? Tidak apa-apa. Aku bisa mengurusnya. Dia hanya seorang gauche. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan terlibat. Sekarang kamu dapat bertanggung jawab atas urusan kamu sendiri. Aku akan memberitahu kamu tentang mereka. Dalam perjalanan pulang, Dominic mengingat apa yang dia pelajari tentang keluarga Mouse dari Samuel. Keluarga ini sudah tua dan berkuasa. Selain ahli di puncak daftar dewa, ada 3 di tahap akhir. Tidak hanya itu, mereka menguasai banyak wilayah kecil dan menengah. Jenis sumber daya di seluruh dunia dituangkan ke dalam Musa setiap tahun. Selain itu, konsorsium Mouse yang dibuat oleh keluarga Mouse adalah salah satu kelompok keuangan terbesar di dunia, menikmati kekayaan yang cukup besar. Meskipun bukan yang terbesar, itu masih kuat. Dominic membandingkan keluarga itu dengan dirinya sendiri dan menemukan bahwa ada perbedaan yang luas di antara mereka, kecuali keduanya memiliki kekuatan puncak daftar dewa. Apa yang harus aku lakukan? Ia pun merenung. Karena dia telah menangkap Walker, baris kedua dalam keluarga, Musa akan memiliki tulang untuk memilih dengan dia. Namun ia hanya berharap demikian. Dia juga ingin melawan keluarga. Tapi sebelum itu, ia harus siap sepenuhnya. Dominic kembali ke rumah Sharon dan menyelinap ke kamarnya. Melihatnya tidur nyenyak, dia keluar kamar dan mulai menyiapkan makanan. Dia tidak tidur semalaman dan butuh istirahat lebih. Saat ini, teleponnya berdering. Dia mengambilnya. Itu Cara. Ada apa, Cara? Sapanya. Dominic, kata Cara. Kamu mengambil 3 orang kembali pagi ini. Apa mereka dari keluarga Mouse? Iya nih.
Dia menjawab. Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Biarkan saja mereka hidup dan gunakan. Tapi orang-orang mereka di Cinet menghubungi aku. Mereka memintaku untuk segera melepaskan ketiga orang itu dan memberikan penjelasan pada mereka. Jika tidak, mereka akan mendapatkan skor untuk diselesaikan dengan kita. Jangan khawatir. Aku bisa mengurus ini. Mengapa konsorsium Mouse sangat peduli dengan mereka? Salah satu dari 3 orang adalah baris kedua untuk keluarga Mouse, dan namanya adalah Walker Mouse. Dia masih sangat muda tapi dalam posisi yang tinggi. Cara diam sebentar, lalu berkata, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan menempatkan diri dalam bahaya. Keluarga itu kuat. Jika kamu tidak bisa melakukannya, mintalah bantuan kakek buyutku. Aku mengerti. Terima kasih, Cara. Tapi jangan katakan Tuan Philip sekarang. Rencananya berhasil. Ini saat kritis, jadi jangan ganggu dia. Tapi bagaimana jika keluarga Mouse berusaha membalas dendam? Tidak apa-apa. Percayalah padaku. Aku bisa menyelesaikannya. Ya sudah. Hati-hati. Aku mau. Lalu Dominic menutup telepon dan hendak melanjutkan memasak. Dia tiba-tiba melihat Sharon berdiri di pintu dapur. Sharon, kamu sudah bangun. Apa kamu lapar? Pergi duduk untuk sementara waktu. Makan malam belum siap. Ucapnya. Namun, dia hanya menatapnya kosong dan air matanya mengalir. Apa yang salah? Apa kamu merasa tidak enak badan? Atau bajingan itu menyakitimu? Ia berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas. Dia memeluknya erat-erat dan berkata dengan nada terluka. Mengapa kamu begitu baik padaku? Biarkan Walker melakukan apa yang dia inginkan, sehingga aku bisa menyerah padamu. Ini bagus untuk kita berdua. Mengapa kamu menanggung begitu banyak tekanan dan kencing seperti keluarga yang kuat untuk menyelamatkan aku? Jika kamu mati karena aku akan menjadi yang berikutnya. Sharon, aku... Dia disela olehnya. Jangan! Cium aku! Begitu dia bertanya, dia mencium bibirnya. Lalu dia menyelipkan lidah di mulutnya. Dia berbalik untuk memeluknya dalam pelukannya yang kuat. Tubuh mereka saling menekan dengan erat. Mereka selesai dalam 10 menit. Sharon, kamu pergilah beristirahat. Makanya belum siap. Dominic katakan. Tidak. Aku akan membantumu. Sharon menjawab sambil tersipu malu. Mereka memasak bersama, dan makan malam yang baik disiapkan dengan cepat. Dominic, apa kita dalam masalah? Sebelum aku kembali, aku mendengar begitu banyak tentang keluarga Mouse. Mereka sangat menakutkan. Ini semua salahku. Jika aku tidak pergi ke pesta itu, aku tidak akan bisa bertemu Walker. Sharon berkata sambil makan. Tidak apa-apa, Sharon. Jangan meremehkan aku. Aku sama sekali tidak takut dengan mereka. Dominic berkata sambil tersenyum. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Tentu saja. Aku akan memberimu kejutan segera. Lihat saja nanti. Aku percaya padamu. Di malam hari, Dominic tidak tidur di kamar dengan Sharon, tetapi di seberangnya. Meskipun dia melihat nafsunya, dia tidak bisa. Duduk di tempat tidur, dia sedikit bersemangat ketika dia melihat bahwa dia baru saja menghabiskan lebih dari 10.000 poin super kaya. Selama vitalitasnya mencapai tingkat daftar dewa, dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertarung melawan Musa. Kelemahan terbesarnya sekarang adalah kurangnya pengalaman bertempur. Dibandingkan dengan para ahli yang bertarung dari level rendah hingga puncak daftar ilahi, dia masih kalah jauh. Dan cara terbaik untuk menebusnya adalah dengan meningkatkan vitalitasnya. Jika meningkat pesat, dia akan memiliki pikiran yang lebih jernih, kemampuan perseptif yang lebih baik dan kecepatan reaksi yang lebih cepat. Tidak peduli berapa banyak pengalaman tempur yang dimiliki lawan, dia akan dapat menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Itu adalah pemberiannya. Meningkatkan vitalitas tidak akan mempengaruhi ranah kekuatan, menurut pengalamannya. Dia sekarang berada di puncak daftar dewa. Jika dia ingin melampaui puncak, konstitusi dan vitalitasnya keduanya akan menjadi dia di maksimum. Ini berarti vitalitasnya akan mencapai batas, level 10 dari daftar. Selain itu, terobosan dan peningkatan vitalitasnya tidak akan mempengaruhi ranahnya, tetapi meningkatkan kecepatan reaksi dan kemampuan persepsinya. Ini akan menjadi lompatan besar dalam vitalitas. Dan begitu konstitusinya menembus dari ekstrim luar biasa ke tingkat dalam daftar dewa, dia akan menjadi guardian dalam daftar. Sama seperti konstitusinya, vitalitas hanya dapat ditingkatkan setelah mengkonsumsi 10.000 poin super kaya. Sebagai gantinya, dia akan mendapatkan keuntungan besar. Dominic membuka panel sistem dan memeriksa poin super kayanya. Ada 10.192 poin. Vitalitasnya menunjukkan tanda plus setelahnya. Dia mengklik nilai plus tanpa ragu. Lalu sebuah jendela muncul. Apakah pemiliknya ingin meningkatkan vitalitasnya?
Peningkatan ini akan menghabiskan 10.000 poin super kaya. Dominic menekan tombol untuk mengkonfirmasi, dan layar menjadi hitam seketika. Kemudian dia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dia dengan erat meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berbaring di tempat tidur, menahan rasa sakit yang tajam. 1 menit, 3 menit, 5 menit. Rasa sakitnya akhirnya lenyap. Dominic membuka matanya, benar-benar sadar. Ia merasa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Perasaan ini luar biasa. Setelah vitalitas Dominic mencapai tingkat daftar dewa, dia mulai lebih percaya diri. Dia merasa seperti satu-satunya orang yang sadar di sebuah pesta, dan itu membuatnya ingin mencoba kekuatannya. Dia ingin mencari ahli puncak daftar dewa untuk bertempur sekarang. Sayangnya, ia tidak bisa menemukan orang yang tepat. Sebuah ide perlahan-lahan datang kepadanya. Tepat ketika Dominic merasa senang dengan terobosan vitalitasnya, berita bahwa Walker telah ditahan di Chinet kembali ke keluarga Mouse. Begitu Wade Mareks, orang yang bertanggung jawab atas operasi Mouse Consortium Chinet, mengetahui bahwa seseorang dengan pasukan disiplin Chinet yang menyerang Walker, dia segera memberitahu markas. Ini bukan masalah yang bisa ia selesaikan sendirian. Dia sudah mencoba menghubungi wakil komandan pasukan disiplin Chinet dan meminta pembebasan Walker, menjelaskan posisinya di keluarga Mouse, tetapi mereka tidak melakukannya. Dia tahu bahwa pasukan disiplin Chinet baru didirikan. Itu terdiri dari anggota banyak keluarga dan sekte Chinet yang tertutup, serta naga, Falcons dan anggota grup operasi khusus. Itu bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial di Chinet, dan sangat kuat. Ia bahkan memiliki hak untuk melakukan operasi di luar hukum. Dan dia hanya bertanggung jawab atas operasi Mouse Consortium Chinet. Bagi orang biasa, dia tampaknya berada di lingkaran tertinggi. Tetapi bagi orang-orang yang menjalankan organisasi yang benar-benar kuat ini, dia hanyalah seorang antek. Dia juga menghubungi beberapa rekan bisnis untuk meminta mereka membantu menekan Chinet. Tetapi ketika keluarga dan perusahaan yang melakukan bisnis dengan Mouse Consortium mengetahui bahwa mereka akan melawan pasukan disiplin, mereka semua menghilang ke dalam kayu. Mereka tidak ingin berurusan dengan itu. Meskipun kekuatan disiplin baru dibentuk beberapa hari yang lalu, tidak ada kekuatan di Chinet yang berani melawan mereka. Itu semua sakit kepala besar bagi Peter. Itu adalah masalah yang menyangkut dua kekuatan dunia. Jika tidak bisa diselesaikan dengan damai, hari-harinya sebagai kepala operasi Chinet Konsorsium Mouse sudah berakhir. Dan jika itu terjadi, ia akan jatuh jauh. Peter Jenkins bahkan mulai mengeluh tentang Walker. Anak ayah F. King lain. Ada begitu banyak negara dengan wanita cantik, mengapa dia harus mengejar seorang gadis Chinet? Dan ikuti dia ke Chinet. Dilakukan dengan baik. Dia tidak hanya menyinggung kekuatan disiplin yang kuat dan terluka parah serta ditahan, tetapi dia harus membuat aku terjerat dalam kekacauan. Bagaimana dia bisa menjadi penerus keluarga Mouse? Peter hanya bisa berdoa agar situasi terselesaikan dengan damai. Dan dia berharap itu tidak menjadi masalah yang lebih besar. Atau akan sangat sulit bagi konsorsium Mouse untuk mendapatkan pijakan di Chinet. Dan posisinya sebagai kepala operasi Mouse Consortium Chinet akan menjadi usang. Di dalam sebuah kastil kuno dan mewah di Eagleton, beberapa anggota berpangkat tinggi keluarga Mouse sedang mendiskusikan cara menekan Chinet agar melepaskan Walker. Aku sudah mengumpulkan semua orang untuk membahas situasi di Chinet. Kami baru saja menerima berita dari kepala operasi lokal kami, bahwa Walker telah terluka parah dan ditahan. Menurut semua orang, apa yang harus kita lakukan terhadap situasi ini? Kepala keluarga Mouse, kata Paul Mouse. Apa? Walker terluka parah dan ditahan? Kapan dia pergi ke Chinet? Aku melihatnya baru beberapa hari yang lalu. Apakah beritanya akurat? Dengan Chinet dalam kekacauan, beraninya mereka menahan anggota keluarga Mouse? Itu juga yang aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Para petinggi anggota keluarga Mouse berbicara satu demi satu. Berita itu pasti akurat. Tampaknya Walker jatuh cinta pada seorang gadis Chinet dan mengejarnya, tapi dia menolaknya dan kembali ke Chinet. Kemarin Walker terbang ke Chinet setelah dia. Dia pasti memiliki latar belakang yang rumit, karena Walker membawa 2 ahli daftar pradewa bersamanya. Jadi tidak mengherankan kalau dia sudah ditahan. Paul Mouse menjelaskan situasinya. Jika mereka tahu Walker adalah penerus keluarga Mouse, bagaimana mereka berani? Apakah ini dilakukan oleh seorang pejabat Chinet? Iya nih. Itu dilakukan oleh Departemen Resmi Chinet yang baru dibentuk yang disebut Disciplinary Force, yang sekarang menjadi departemen resmi paling kuat di Chinet. Kata Paul Mouse. Apalagi yang ingin dikatakan? Mari kita kirim pesan atas nama keluarga Mouse bertanya mereka apa yang mereka bermain di. Apakah mereka ingin perang dengan keluarga Mouse? Apalagi saat ini, seharusnya mereka senang kita tidak memberi mereka masalah. Tapi tetap saja mereka ingin menghina kita seperti ini. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Kata seorang ahli daftar dewa tahap akhir keluarga Mouse. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Yang lain menimpali satu demi satu.
Bill, bagaimana menurutmu? Paul Mouse bertanya pada seorang pemuda berusia 30-an. Ini Bill Mouse, penerus keluarga pertama. Dia juga sepupu Walker. Ya, Kek. Bill berdiri dan menjawab dengan hormat. Kemudian dia melanjutkan. Aku pikir karena meskipun tahu siapa Walker, Chinet masih berani menahannya, itu berarti mereka tidak akan membebaskannya begitu saja. Jika kita bernegosiasi atas nama keluarga kita, saat kita ditolak kita akan berada di antara batu dan tempat yang keras. Semua orang tahu Chinet sedang menurun dan akan pecah tidak lama lagi. Justru karena ini bisa menyerang kapan saja. Karena itu, tidak bijaksana untuk memusuhi mereka sekarang. Jika negosiasi berantakan, kita akan kehilangan muka jika kita tidak menyerang mereka. Jika kita menyerang mereka, bahkan jika kita menang, kita akan mengalami kerugian besar dan saingan kita akan diuntungkan. Ketika Bill berbicara, anggota keluarga Mouse yang lain mulai merenungkan kata-katanya. Paul Mouse hanya mengangguk. Tidak bijaksana untuk memulai perang dengan Chinet sekarang. Kemungkinan besar itu seperti Bill katakan. Menyerang akan menguntungkan saingan mereka. Hari-hari ini semua kekuatan dunia melihat Chinet seperti sepotong daging. Tapi tidak ada yang mau mengambil langkah pertama dan membuka jalan bagi yang lain. Jadi semua orang hanya menonton dan menunggu. Rapat terdiam sejenak. Setelah beberapa menit. Apa yang dipikirkan semua orang? Bicara dengan bebas. Kami ingin menemukan solusi yang paling masuk akal dan bermanfaat. Kata Paul Moses. Bill benar. Hal ini tidak menguntungkan kita untuk memiliki konflik dengan Chinet saat ini. Jika kita melakukannya, kita hanya akan membantu saingan kita. Kita akan dilemahkan oleh serangan balik Chinet dan menghabiskan lebih banyak dan mendapatkan lebih sedikit dari saingan kita. Ini bukan untuk kepentingan keluarga kita. Itu benar. Bill, karena kamu mengajukan keberatan, yang semua orang sekarang setuju dengan, mengapa tidak kamu memberitahu kami apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan Walker tanpa merugikan kepentingan keluarga? Paul Mouse bertanya. Bill tersenyum dan berkata, ketika Samuel Phillips memaksa keluarga Johnson keluar dari Chinet, mereka sama sekali tidak cocok. Aku mendengar bahwa keluarga Johnson sedang mencari mitra untuk membantu mereka menguji perairan di Chinet dan melihat apakah Samuel Phillips masih hidup atau tidak. Mengapa kita tidak bermitra dengan mereka dan membiarkan mereka memimpin untuk sukses keluar situasi? Tapi untuk melanjutkan seperti ini, penting bagi kita untuk merahasiakan situasi Walker, yang berarti dia harus sedikit lebih menderita. Kita perlu mendapatkan informasi tentang Samuel Phillips sebelum kita dapat memutuskan langkah selanjutnya. Dengan cara ini, bahkan jika Chinet melakukan serangan balik, itu akan melawan semua orang bersama-sama, dan kita dapat mempertahankan kekuatan kita dan merebut lebih banyak sumber daya mereka. Paul Mouse melirik Bill dengan persetujuan dan berkata, kedengarannya seperti rencana yang baik bagi aku. Apa yang orang lain pikirkan? Setuju. 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 Semua orang setuju dengan Bill. Mereka juga tidak bisa tidak berpikir betapa layaknya dia menjadi penerus keluarga pertama. Pertimbangannya tentang masalah yang dihadapi benar-benar komprehensif. Dia adalah pemuda yang sangat berbakat dan rencananya sepenuhnya untuk kepentingan keluarga. Dia belum berusia 40 tahun dan sudah menjadi ahli daftar naga puncak selama bertahun-tahun. Segera dia mungkin akan membuat daftar pradewa. Tetapi ada penerus keluarga Mouse yang lain. Dan beberapa orang yang hadir terlihat tidak terlalu nyaman. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang merupakan ahli daftar dewa tahap akhir. Dia Gay Mouse, kakek Walker dan adik dari Paul Mouse, kepala keluarga. Semua anggota keluarga penting memuji ide Bill, sementara cucunya masih ditahan di Chinet. Jadi tentu saja dia tidak merasa hebat. Kali ini ia kalah total. Baik, mari kita hubungi keluarga Johnson segera dan mulai menyelidiki Chinet. Siapa yang ingin bertanggung jawab atas hal ini? Paul Mouse bertanya. Aku akan melakukannya, saudaraku. Walker adalah cucuku dan dia melakukan kesalahan. Itu tugas aku sebagai kakek. Kata Gea Mouse sambil berdiri. Oke, Gea. Kami serahkan padamu. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya. Dominic tidak tahu bahwa dengan menahan Walker dia telah mempercepat rencana Samuel Phillips. Sekarang keluarga Mouse terlibat. Keluarga Johnson dengan cepat mengorganisasi kekuatan yang tangguh untuk dikirim ke Chinet dan membahas situasi dengan Samuel Phillips. Jika Samuel Phillips dipastikan mati, semua kekuatan dunia akan berkumpul di Chinet seperti burung pemakan bangkai. Bahkan jika dia masih hidup, dia akan hampir mati dan tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan yang begitu tangguh. Meskipun kekuatan ini tidak memiliki ahli daftar dewa puncak, kekuatan ini memiliki beberapa ahli daftar dewa tahap menengah dan akhir. Tanpa berlebihan dapat dikatakan bahwa selain 5 kekuatan daftar dewa puncak, kekuatan ini dapat memusnahkan saingan manapun. Berita bahwa keluarga Johnson memimpin kekuatan yang kuat ke Chinet untuk membalas dendam dengan cepat menyebar. Ini adalah niat keluarga Johnson. Karena ini akan menyebabkan perselisihan internal di Chinet. Itu sebabnya mereka tidak melanjutkan langsung ke Chinet. Pertama mereka menunda dan membiarkan kekacauan menyebar di dalam negeri. Keluarga Johnson tidak hanya membocorkan berita itu,
Tetapi mereka diam-diam menghubungi keluarga Talbot dan horoskop di Chinet. Mereka ingin mereka memimpin dalam melemahkan stabilitas sosial Chinet dan memberitahu mereka bahwa Chinet terlalu sibuk untuk bermasalah dengan mereka saat ini. Karena keluarga Johnson sudah mengorganisir kekuatan tempur tangguh yang bisa mereka kerahkan kapan saja. Berita itu sudah menyebabkan kekacauan besar di Chinet. Ada banyak rumor yang beredar bahwa Samuel Phillips sudah mati. Keluarga Johnson memimpin banyak ahli yang kuat untuk menyerang. Bagaimana Chinet bisa bertahan? Kekacauan terjadi di seluruh negeri. Kemungkinan prajurit melakukan kejahatan meningkat beberapa kali lipat. Untungnya, Dominic sudah mengumpulkan kekuatan disiplin, dan mereka mampu menjaga ketertiban untuk saat ini. Tapi ini hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Mereka tidak bisa menghentikan pasukan yang dipimpin oleh keluarga Johnson. Meskipun Chinet adalah negara besar yang telah berdiri selama berabad-abad, itu akan segera diukir menjadi beberapa bagian. Dan kekuatan dunia akan mencuri sumber daya yang tak terukur. Akan lebih baik membiarkan orang-orang dari Chinet mengambil sumber dayanya daripada membiarkan hal ini terjadi. Jika Chinet benar-benar dihancurkan, dengan sumber daya ini orang-orang setidaknya bisa bertahan hidup. Inilah yang dipikirkan banyak keluarga Chinet. Beberapa keluarga lain berpikir akan lebih baik untuk mengambil semua barang berharga mereka dan pindah ke tempat yang aman di luar negeri. Bahkan ada sejumlah kecil orang di angkatan disiplin yang berpikir seperti ini. Tentu saja, ada juga beberapa keluarga dan sekte yang kuat yang melakukan yang terbaik untuk menjaga stabilitas sosial di Chinet. Di antaranya adalah keluarga Henderson dan gereja Hills. Mereka terus mengirim orang untuk bergabung dengan pasukan disiplin untuk melindungi Chinet pada saat dibutuhkan. Dominic sangat senang dengan kekuatan ini. Dia akan memberi mereka hadiah sesuai dengan jasa mereka setelah krisis selesai. Adapun pasukan yang tidak setia kepada negara mereka, dia akan mengusir mereka dari Chinet. Dan mereka yang mencelakai Chinet, dia tidak akan segan-segan membunuh mereka. Dominic tahu bahwa Chinet tidak pernah bisa dikendalikan oleh kekuatan asing. Belum lagi Samuel Phillips sudah kembali ke puncak. Bahkan jika tidak ada Samuel Phillips, dia sendiri masih merupakan ahli puncak daftar dewa. Jika ini bukan bagian dari rencana Samuel Phillips, dia ingin menggantikannya dan melakukan pertempuran dengan pasukan yang dipimpin oleh keluarga Johnson untuk melihat berapa banyak yang selamat. Sejak vitalitasnya menembus daftar dewa, kepercayaan Dominic meluap. Dia sekarang merasa seperti dia bahkan bisa mengambil Samuel Phillips. Dia punya keberanian. Bahkan sebelum vitalitasnya menembus, dia sudah menjadi ahli puncak daftar dewa. Dan sekarang kekuatannya berada di tingkat yang baru. Di Chinet, ada 2 ahli daftar dewa puncak. Bahkan jika 4 kekuatan lain bergabung bersama, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengambil alih Chinet? 4 ahli puncak daftar dewa terbuka, dan 2 ahli tersembunyi lainnya. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka masih akan dipastikan kemenangan atas dia dan Samuel Phillips. Ahli puncak daftar dewa tidak semuanya sama, belum lagi kekuatannya masih terus berkembang. Pada saat Ultimate Gathering, keluarga Talbot dan horoskop pindah ke tempat-tempat yang tersembunyi dengan baik, tetapi karena keluarga Johnson menghubungi mereka, mereka mulai membuat diri mereka dikenal lagi. Chinet sudah menjadi tidak stabil. Meskipun tidak akan runtuh untuk saat ini, bagi seseorang yang tidak memahami kenyataan, itu terlihat bisa kapan saja. Jika Chinet tidak bisa menghadapi pasukan yang dipimpin oleh keluarga Johnson, sepertinya seluruh negeri akan segera berantakan. Inilah yang dipikirkan oleh kelas atas. Orang biasa tidak terlalu memperhatikan. Mereka menjalani hidup mereka dan pergi bekerja. Sebagai komandan pasukan disiplin Chinet, Dominic juga mulai sibuk. Dalam wewangian, di Fragrance Seville, ini adalah kota menengah di Chinet. Di antara 66 negara bagian besar, itu tidak terlalu menonjol, tetapi juga tidak lemah. Pada titik ini, Dominic sedang berjalan di jalanan, ditemani oleh 6 anggota tim dalam daftar pradewa. Namun, mereka bekerja secara mandiri. Setiap orang bertanggung jawab atas penyelidikan area. Ada kabar dari Cara Woodson tadi malam. Seniman bela diri yang kuat telah muncul di Fragrance Seville. Mereka tidak hanya mengekspos kekuatan mereka sebagai pendekar sebelum manusia biasa, mereka bahkan menerima manusia biasa sebagai murid sekte mereka. Kelompok mereka berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, mereka telah mengikat puluhan ribu orang. Sebenarnya sangat mudah bagi prajurit untuk mengikat tali pada orang biasa. Setiap tampilan seni bela diri secara acak akan membuat orang-orang biasa ini menghormati mereka. Jika dia berjanji bahwa orang biasa bisa menjadi pejuang segera setelah bergabung, orang-orang biasa ini secara alami akan setia kepada kelompok. Niat para pejuang ini sangat jelas. Mereka ingin diam-diam menguasai kota ini. Tim disiplin menyelidiki secara rahasia dan menemukan bahwa pihak lain direncanakan dengan baik dan sangat ambisius. Mereka menarik banyak kekuatan ke pihak mereka di Fragrance Seville. Oleh karena itu, penyidik tidak berani bertindak gegabah dan langsung melaporkan hal tersebut Cara. Begitu Dominic mendengar kabar dari Cara, ia langsung membawa anak buahnya ke Fragrance Seville. Sekarang,
Berita bahwa keluarga Johnson telah bersekutu dengan kekuatan besar di seluruh dunia untuk datang ke Chinet untuk membalas dendam telah menyebar. Berbagai macam orang mulai bermunculan. Ada juga beberapa ketidakstabilan dalam pasukan Chinet. Dominic harus bereaksi secepat kilat. Dia akan memberi pelajaran pada kekuatan ini. Sekarang, rencana Samuel akan berhasil. Mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Chinet saat ini. Jika tidak, itu akan menjadi kelalaian tugasnya. Dominic berjalan-jalan di sekitar kota untuk sementara waktu. Dia memandang orang-orang biasa yang hidup dalam kedamaian dan kepuasan di sini. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan kehidupan orang-orang ini terpengaruh. Prajurit tidak pernah diizinkan untuk mengganggu kehidupan orang biasa, jika tidak, masyarakat akan terbalik. Tidak mudah bagi elit Chinet untuk memiliki kehidupan yang stabil. Mereka telah mengorbankan darah dan nyawa mereka untuk ini, jadi mereka tidak bisa membiarkan orang-orang yang berniat buruk merusaknya. Saat Dominic berjalan, dia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa orang di jalan mengeluarkan ponsel mereka dan melihat mereka. Kemudian, mereka mulai bergegas ke satu arah. Tiba-tiba, jumlah orang di jalan ini berkurang 1/5. Meskipun jalanan masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dia tetap mengikuti mereka dengan rasa ingin tahu. Setelah mengikuti keramaian itu melewati beberapa gang terpencil, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Pintu masuk ke sebuah gedung penuh sesak dengan orang. Ada 2 orang pria yang menjaga pintu masuk. Setiap orang yang masuk akan menunjukkan ponsel mereka kepada orang lain sebelum mereka masuk. Ini harus lulus atau sesuatu seperti itu. Dominic tidak memiliki lulus apapun, sehingga ia menyebar vitalitasnya. Ia lalu mengerutkan keningnya. 2 pria yang menjaga pintu masuk ke gedung ternyata dari Alice. Selain itu, ada banyak prajurit di dalam gedung. Mungkinkah ini adalah prajurit yang ditemukan oleh tim disiplin? Mereka membawa orang biasa. Itu tidak mungkin benar. Orang terkuat di gedung itu hanya ada di daftar naga. Jika itu mereka, dengan kekuatan tim penegak hukum, seharusnya sangat mudah untuk menyelesaikannya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim berita kembali. Apa sebenarnya yang salah? Dominic memutuskan untuk menyelinap masuk dan melihat-lihat. Beralih ke sisi lain gedung, Dominic memanfaatkan vitalitasnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar. Ia kemudian tiba di lantai paling atas gedung dalam sekejap. Ia lalu menuruni tangga. Dengan bantuan vitalitasnya, tidak ada yang bisa menemukannya. Tak lama kemudian, ia sampai di lantai tengah gedung, tempat semua orang biasa yang masuk berkumpul. Seluruh lantainya adalah aula, yang sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Dia menyelinap ke kerumunan dan duduk di dalam. Dia ingin melihat apa yang orang-orang ini lakukan. Tidak lama kemudian, seluruh aula dipenuhi orang. Dominic takut mengekspos dirinya, jadi dia tidak bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah kursi terisi, lebih dari selusin prajurit masuk. Pemimpin kelompok adalah anggota dalam daftar naga yang Dominic deteksi sebelumnya menggunakan vitalitasnya. Setelah para pendekar masuk, mereka mulai menunjukkan keahlian mereka. Mereka menghancurkan batu-batu besar dengan telapak tangan dan memutar batang baja dengan ibu jari mereka. Dalam sekejap, ribuan orang biasa di bawah bersorak. Dominic sangat marah. Para pejuang ini berani melanggar aturan Chinet. Mereka benar-benar lelah hidup jika mereka berani menunjukkan kekuatan mereka di depan begitu banyak orang biasa. Namun, dia tidak langsung bergerak. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang fakta bahwa seorang ahli pada tahap awal daftar naga, yang biasanya tinggi dan perkasa, bersedia menjadi pemain tamu di sini. Kemudian, seorang pria parubaya di atas panggung mulai berbicara. Semakin Dominic mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Ini jelas pencucian otak. Mereka menyatakan bahwa siapapun yang bergabung dengan mereka akan dapat memiliki tubuh yang begitu kuat. Mereka tidak hanya tidak akan pernah jatuh sakit, mereka juga akan menjadi tahan terhadap pisau dan tombak. Mereka juga akan dapat memperpanjang umur mereka dan hidup lebih lama lagi. Dominic melihat orang-orang di sekitarnya dan merasa bahwa hal-hal menjadi tidak terkendali. Untuk menjadi seorang pejuang, bakat adalah hal yang paling penting. Selain itu, seseorang perlu berlatih secara sistematis sejak usia dini. Begitu seseorang melewati usia 18 tahun, tidak mungkin baginya untuk mencapai apapun. Tentu saja, dia adalah pengecualian. Para pejuang ini hanya menipu orang biasa. Melihat orang-orang biasa berusia 20-an, 30-an, 40-an, dan bahkan 50-an ini, mereka semua menantikan untuk hidup bahagia. Kemungkinan besar mereka akan menyerahkan kehidupan bahagia mereka saat ini dan memasukkan semua yang mereka miliki. Ini hanya mengguncang fondasi Chinet. Para pejuang ini harus dihukum mati. Pada titik ini, Dominic benar-benar ingin buru-buru dan menampar orang-orang ini sampai mati. Namun, dia menahannya sampai akhir. Karena ini hanya cabang kecil. Sangat mudah untuk menghancurkan tempat ini. Tapi melakukan hal itu pasti akan membuat musuh waspada. Apalagi ini hanya tempat untuk merekrut pendatang baru.
Mereka yang bergabung akan dikirim ke markas mereka dan berkonsentrasi pada kultivasi. Setelah memikirkannya, Dominic memutuskan untuk menemui pemimpin Fragrance Seville terlebih dahulu. Para prajurit mulai merekrut orang biasa di depan umum. Apakah pemimpin Fragrance hanya akan duduk dan tidak melakukan apa-apa? Apakah dia masih ingin menjadi pemimpin, atau tidak? Dominic sangat marah sekarang. Jika orang-orang ini diizinkan melakukan apa yang mereka inginkan, mereka akan segera menyebar ke seluruh negeri. Chinet akan dihancurkan. Dominic keluar dari gedung. Hatinya terasa berat. Jika keluarga Johnson tidak bergerak selama sebulan, situasi di Chinet bisa berubah. Chinet terlalu besar. Ada 66 negara bagian besar dan kota-kota menengah yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin ada banyak orang yang menjaga seluruh tempat. Tidak peduli seberapa kuat dia masih tidak dapat memisahkan dirinya. Apalagi terlalu mudah bagi prajurit untuk menyerap orang biasa. Kebal terhadap segala penyakit dan memiliki umur panjang terlalu menggoda bagi pria biasa itu. Meskipun mereka semua bohong. Namun, banyak yang tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya akan mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dominic hanya berharap keluarga Johnson akan bergerak secepat mungkin. Selama berita Samuel mendapatkan kembali puncaknya keluar. Tidak ada yang berani punya ide tentang Chinet. Pada saat yang sama, masalah internal Chinet juga akan terpecahkan. Dominic hendak menemukan pemimpin Fragrance Seville. Ponsel di sakunya berdering. Ia mengangkatnya dan memeriksa si penelepon. Itu Don Henderson. Apakah sesuatu telah terjadi? Dominic segera mengangkat telepon. Komandan, ada situasi di distrik selatan. Suara Don terdengar dari telepon. Beritahu yang lain, lalu kirimkan lokasinya. Dominic menjawab. Akan lakukan. Dominic melirik lokasi di ponselnya, memastikan arah, dan segera menuju ke tujuan. Di sebuah plaza besar, di Fragrance Seville. Ribuan orang berkumpul di sini. Don juga disembunyikan di antara mereka. Dia menemukan bahwa bahkan ada keluarga beranggotakan 4 atau 5 orang yang berpartisipasi di dalamnya. Anak-anak dari usia 10 tahun juga hadir di sini. Lansia berusia 70-an juga ada di sana. Sebuah kelompok besar berkumpul di sini. Seorang pria tua sedang mengajari ribuan orang berbagai gerakan di platform tinggi di tengah. Itu mirip dengan melakukan sesi gym di depan umum. Orang tua itu mengklaim bahwa siapapun bisa menjadi ahli seni bela diri jika mereka tetap melakukan gerakan-gerakan ini. Manfaat menjadi seorang pejuang adalah dia kebal terhadap penyakit, senjata, dan bisa memperpanjang umurnya. Don segera tahu bahwa orang-orang ini adalah penipu. Jika begitu mudah untuk menjadi seorang pejuang, akan ada lebih banyak prajurit di sekitar. Semuanya telah dilatih oleh tetua keluarga mereka sejak mereka masih muda. Selain itu, mereka sangat berbakat, itulah sebabnya mereka dapat menikmati pencapaian mereka hari ini. Orang-orang biasa ini dengan hampir tidak ada bakat dan usia mulai dari 10 hingga 70 tahun tidak dapat mencapai salah satu dari pencapaian ini tidak peduli seberapa keras mereka berlatih. Tentu saja, tindakan tidak berguna seperti itu juga tidak akan menguntungkan mereka dengan cara apapun. Ia merasa keadaan sedikit serius. Dengan demikian, ia segera memberitahu Dominic dan anggota daftar pradewa lainnya tentang situasi yang dihadapi. Setelah satu set gerakan, orang tua itu meminta semua orang untuk duduk. Dia kemudian mulai mengajar orang banyak tentang memanfaatkan tenaga dalam mereka. Saat semua orang sedang fokus berlatih bersama dengan gurunya, ada gangguan di antara kerumunan. Don kembali berbalik untuk melihatnya. Sekelompok wanita parubaya ingin masuk ke alun-alun bersama orang tua dan anak-anak. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Pada titik ini, puluhan prajurit segera maju untuk mengusir mereka. Konflik sengit terjadi antara kedua belah pihak. Tentu saja, orang tua, anak-anak dan wanita bukanlah tandingan para pejuang. Segera, lebih dari 10 orang pingsan. Aku ingin mencari ayahku. Seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun diam-diam bergerak menembus kerumunan dan memasuki alun-alun. Dia berdiri di samping Don. Ayah! 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 Di mana kamu? Apa kamu tidak menginginkan Mami dan aku lagi? Suara gadis kecil itu sangat luar biasa di alun-alun yang awalnya sepi, menarik perhatian puluhan ribu orang. Orang tua di platform tinggi juga berhenti mengajar dan bertanya. Siapa ayah gadis kecil ini? Guru, itu aku. Seorang pria berusia 30-an berdiri dan menjawab. Kenapa kamu datang ke sini sebelum berurusan dengan keluargamu? Apa yang aku katakan padamu? Guru itu bertanya dengan marah. Maafkan aku, Guru. Aku memberitahu keluargaku tentang hal ini, tapi mereka semua mengatakan bahwa aku gila dan tidak percaya padamu. Mereka bukan hanya tidak mau ikut denganku, tapi mereka tidak setuju untuk melepaskanku, jadi aku datang diam-diam sendiri. Kata pria itu. Ayah! 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 Ayah!
Ketika gadis kecil itu melihat pria itu berdiri, dia buru-buru berlari dan merangkulnya. Ayah! Ayah! Ayo pulang bersama kami. Ibu dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Gadis kecil itu menangis dan berkata, Sayangku, percayalah. Jika kamu berlatih dengan aku, kamu juga bisa menjadi seorang pejuang. Kamu sangat kuat dan mampu. Ujar pria itu fanatik. Ayah, aku tidak ingin terkalahkan. Aku ingin kamu pulang bersamaku dan ibu. Aku ingin pergi ke sekolah. Apa bagusnya belajar? Jangan belajar lagi. Kamu hanya dapat mengubah nasib kamu jika kamu mengikuti guru ini. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Ibu bilang dia penipu dan dia menipumu. Sekarang, kamu meninggalkan kami. Gadis kecil itu menggeleng berulang kali. Dia kemudian menunjuk ke pria tua di atas panggung. Kamu bodoh. Jangan menghina guru. Pria itu berkata dengan marah dan menampar wajah gadis kecil itu. Menampar. Dia jatuh ke tanah dan tanda merah segera muncul di wajahnya. Orang bisa melihat bahwa pria itu telah menamparnya dengan keras. Buhu! Gadis kecil itu menangis. Pada titik ini, orang tua di platform tinggi angkat bicara. Biarkan ibu gadis kecil itu masuk. Seorang wanita berusia 30-an muncul. Dia mendengar tangisan gadis kecil itu. Segera, dia berlari. Saat itulah dia melihat putrinya terbaring di tanah, dengan sidik jari di wajahnya. Putri aku, apa yang salah dengan kamu? Siapa yang memukulmu? Ibu, tidak apa-apa, bukan ayah yang memukulku. Aku jatuh tersungkur. Gadis kecil itu masih membela ayahnya saat ini. Wanita itu mendongak dan menatap pria itu dengan mata merah. Dasar bajingan, kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Saat dia berbicara, dia berdiri dan memberi isyarat dengan panik pada pria itu. Enyalah kamu, dasar wanita gila. Pria itu mendorong istrinya dengan kuat. Wanita itu berhenti berdebat dengannya. Sebaliknya, dia melirik pria tua di peron. Dia kemudian langsung berlutut dan menangis. Guru, bisakah kamu mengembalikan suamiku? Dulu, dia tidak akan pernah memukul putriku. Setiap hari sepulang kerja, dia akan menghabiskan waktu bermain dengannya. Kami memiliki bisnis keluarga yang sangat besar. Tapi sejak dia mengikutimu, dia seperti berubah menjadi orang lain. Amarahnya menjadi mudah marah, dan dia tidak lagi peduli pada kita. Aku akan memberikan semua uang yang kita miliki, tapi tolong biarkan dia pergi. Apakah itu baik-baik saja? Kamu salah memahami situasinya. Aku tidak memaksa suamimu melakukan apapun, dan kita tidak akan membatasi kebebasannya. Selama dia ingin pergi, dia bisa pergi. Pria tua itu berkata perlahan. Sayang, ayo kita pulang. Baik. Dulu keluarga kami bahagia. Mari kita kembali dan hidup seperti dulu. Wanita itu menatap suaminya dan memohon. Aku tidak akan kembali. Aku ingin berlatih dengan guruku. Aku ingin menjadi seorang pejuang. Aku ingin menjadi tak terkalahkan dan kebal terhadap segala penyakit. Aku ingin hidup lebih lama. Kalian berdua harus berlatih denganku. Dengan begini, keluarga kita bisa selalu bersama. Jawab pria itu fanatik. Sayang, bangun. Ini semua hanya mitos. Ini tidak mungkin nyata. Dia berbohong padamu. Bangsat! Dasar wanita gila! Kamu tidak diizinkan untuk menghina guru aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan.